cuci ini. Sabar dulu Bang. Akindom kalau mau saya turunkan. Akindom saya Sabar dulu. turunkan. Tidak perlu takut. Santai, santai. Jadi Yesus berkata kepada Yahudi agar waspada kepada Paulus. Tiba-tiba Anda membawa data Paulus. Kan aneh itu namanya. Terus kemudian Anda membawa Filipi 2. Anda lupa baca nomor 9. Anda nggak mau baca nomor 9 untuk membuktikan bahwa yang turun menjadi manusia itu bukan Tuhannya Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda berbicara tentang penyaliban, Al-Quran saya mengatakan bahwa Nabi Isa saya tidak disalib, tetapi tetap aja ada penyaliban. Kita tanya sama Kristen nih, yang menerima ajaran dari Farisi. Wahai saudaraku Kristen, di agamamu ada penyaliban gak? Ada. Siapa namanya? Yesus. Berarti menggantikannya yang menyerupainya adalah oknum yang kalian sebut Yesus. Berarti penyaliban terjadi. Penggantinya Nabi Isa, Yesus. Makanya Anda menyembah Yesus karena yang disalib ini dijadikan sebagai sembahan untuk orang jahat. Jadi kalau Anda memaksakan Yesus yang disalib ini adalah Tuhan, ini artinya bahwa Anda ini adalah tangan kanan iblis yang mengajarkan meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan yang benar menuju kepada Tuhan yang dilantik Tuhannya Yahudi untuk kalian tuhankan. Begitu. Jadi kalau Anda ngotot Yesus memang Tuhan, ya memang saya bantu Anda. Yesus memang Tuhan untuk orang-orang jahat. Kenapa saya katakan Yesus Tuhan untuk orang jahat? Karena orang yang menyembah Yesus menyembah makhluk, menyembah manusia, menyembah ciptaan, menyembah hamba Tuhan. Makanya disebut jahat. Karena Tuhan itu bukan manusia, bukan utusan Tuhan, bukan makhluk, bukan hamba Tuhan. Sedangkan Anda menyembah keempat poin tersebut. Makanya Anda disebut orang jahat, saudaranya setan. Nggak usah Anda terlalu berkuat. Yesus itu Tuhan. Saya bantu. Yesus memang Tuhan untuk sekelompok orang, di mana orang ini ingin menggantikan Tuhannya Yahudi dengan Tuhan mereka yang adalah Tuhan kecil, anaknya orang, yang menggantikan Nabi Isa mati di salib. Silakan Anda menuhankan Yesus. Itu memang Tuhan Anda. Tuhan spesial untuk orang-orang jahat. Tidak ada yang larang itu. Saya tidak menolak. Saya tidak menolak itu. Silakan. Baik. Baik. Anda berkata bahwa Yesus itu ya Tuhan bagi orang jahat. Kita validasi kira-kira pengikut Yesus ini orang jahat atau orang yang seperti apa ya? Pembuktian. Ketika Paulus, dia adalah ahli Taurat dan dia adalah orang Farisi, ya. Dia sebelumnya adalah orang yang mengejar pengikut Kristus, membumbun mereka, membicarakan mereka. Dia pembumbun. Artinya dia melakukan kejahatan. Padahal kalau berdasarkan hukum Taurat, jangan engkau membumbun. Tetapi Paulus ini yang bernama Saulus, dia menjadi orang Farisi, ahli Taurat. Dia sendiri sebenarnya melanggar hukumnya sendiri. Jangan membumbun, tetapi dia membumbun. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Malah berbalik 180 derajat. Menjadi orang pembumbun, dari orang pembumbun menjadi orang yang baik. Bahkan dia rela dibumbun, dia rela disiksa, dia rela masuk penjara. Hanya demi satu nama yang adalah Yesus Kristus. Makanya dia berkata, ya, dia menjadi orang yang bodoh ya ketika dia mengenal Kristus ya. Artinya apa yang dia anggap sebelumnya adalah sampah. Dari buahnya lah, makanya Yesus katakan, untuk mengetahui nabi palsu itu dari buahnya lah engkau akan mengetahuinya. Coba lihat, kira-kira ketika Yesus bertemu, Paulus bertemu dengan Yesus, buah kehidupannya dia apa? Apakah dia membumbun?
Apakah dia mengejar orang-orang pengikut Kristus dan memenjarakannya lagi? Bahkan dia rela dipenjara, bahkan dia rela disiksa, ya, bahkan dia rela mendapat hukuman. Lalu bagaimana Anda bisa berkata, ya, dari buahnya lah? Kita sudah bahas ini berulang kali, Abang. Abang masih bernarasi yang sama, bahwa buah itu merujuk kepada dia bisa bernubuat, dia bisa bermujizat. Itu bukan buah, Bang. Bermujizat dan bernubuat, ya, itu adalah gift dari Tuhan, ya, pemberian dari Tuhan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang di luar akal budi, akal sehatnya manusia, ya. Tetapi buah itu timbul dari dalam hati, perbuatan, perpikiran, ya, karakter. Itu buah, morality itu buah. Kalau dari penjahat menjadi orang baik, kira-kira menurut Abang itu moralitinya baik apa enggak? Oke, Dari baik. pembumbun mengasihi manusia, itu moralitinya baik nggak? Oke, baik. Sekarang gini Bang, simple dari saya. Apa yang Anda maknai dari ulasan Yesus di dalam Matius 24 nomor 15? Apabila pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Saya ingin bertanya sama saudara. Apa yang Anda Baik. maknai kalimat Yesus ini? Silakan. Pembinasa keji duduk di tempat yang Baik. yang suci. Oke, silakan. Baik. Sebelum bahas kita baca dulu ayatnya supaya kita juga nggak gabrul ya. Iya, silakan. Matius Bagus. 24. Yes. Silakan. Matius 24. 15. Khotbah tentang akhir zaman. Ini peristiwa akhir zaman, ya, tentang Silakan. pembinasa keji itu, ya. Ini berbicara tentang yang namanya antikris itu, ya, seseorang yang akan mendeklar dirinya, ya, sebagai Tuhan, ya, bahwa nanti dialah. Jangan terlalu baca Ini dulu, bukan baca dulu. sudah sebentar. Baca Ini dulu Alkitab dalilnya. saya, loh. Ini Baca Alkitab dulu saya. dalilnya. Baca dulu Baik. dalilnya. Jangan Lihat terlalu yang cepat keberapa tadi menangis. Abang bilang? Malah nggak tahu tapi sudah komentar. Oke, karena kedurhakan. Saya baca dari pertama ya, ayat Matius pertama ya. 24. Matius 24 nomor 15. Baik. Apabila kamu melihat pembinasa keji duduk di tempat kudus. Coba maknai itu dulu. Ada Baik. orang yang tadinya keji, jahat, tiba-tiba duduk di tempat kudus. Siapa itu? Siapa? Oke. Silakan. Kira-kira siapa menurut kamu? Oke, siapa? Jangan tanya saya. Oh, oke. Ya, artinya Anda nggak paham ini kan? Jadi, Kalau saya langsung menyebut itu Paulus. Kalau saya langsung menyebut itu Paulus. oke, Paulus. Ya. Oke, ini berbicara tentang akhir zaman loh. Paulus sudah Tunggu. menyebut Baik. di mana Baik, Abang. Paulus, Pelan-pelan. di mana Pelan-pelan. Paulus itu duduk. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan, Abang. Pelan-pelan. Apabila kamu di situ siapa? Ayo, jujur, pakai otak. Ya, artinya Kamu di kita, situ siapa? apabila kamu melihat, Loh, itu merujuk kepada semua manusia. Siapa? Inilah Termasuk penyesatan Anda. yang dilakukan oleh Anda. Inilah oke, penyesatan yang baik. dilakukan. Saya ulang lagi, Anda jujur di sini. Anda jujur. Anda seorang pendeta. Apabila kamu melihat, kamu di situ siapa? Kita semua ini menuju kepada akhir zaman. Akhirnya siapapun itu. Yesus Siap. di situ sedang duduk bersama dengan murid-muridnya, 11 muridnya di atas Bukit Zaitun. Murid-murid inilah yang melihat sang pembinasa keji itu setelah melakukan kekejian duduk menjadi rasul. Ini pengajaran, ya. Ini pengajaran. Pengajaran Jangan. Yesus. Artinya, Jangan. Yesus mengajarkan, ya. Jangan. Coba lihat, ya. Lihat dari ayat yang pasal yang 24 pertama, ya. Khotbah Ya, tentang silakan. akhir zaman. Dan ini Ya, dari silakan. ya, 24 pasal pertamanya, ya. Dari judulnya Ya. khotbah tentang Ya. akhir zaman, ya. Oke. Yes. Akhir Khotbah tentang zaman. akhir zaman ini, dan kita Akhir lihat zaman. sampai Silakan. sebentar dulu, saya bicara dulu, Bang. Ya, santai Ini aja, adalah santai aja. khotbah ini.
Iya, Yes. ini adalah khotbah Yesus tentang akhir Yes. zaman. Ya. Betul, Khotbah Yesus saya tentang paham. akhir zaman. Di sini Saya Yesus paham. mengajarkan bukan hanya kepada orang-orangnya saja yang saat itu, Oh, ya, karena ini Anda mulai berbicara tentang sakit. akhir zaman, ya. Masih parah, Akhir penyakitnya zaman pasti ini parah. merujuk kepada dunia Masih yang akan parah. sampai Masih kepada parah. kesudahannya. Baca. Abang lihat dari pasal 24-nya itu pasal pertama itu merujuk kepada Silakan. sampai kepada siksaan yang berat, ya. Mesias pasti. Silakan. Jadi Yesus mengingatkan, ya. Terutama Dibaca ya, dong, ayat yang- dibaca. Makanya Dibaca. Nomor satunya baca. oke, baik. Setelah Yesus keluar dari bait Allah, datanglah murid-muridnya dan Murid-muridnya. mengarahkan perhatiannya kepada bangunan-bangunan bait Allah, ya. Dia berkata Murid-muridnya ya. kamu melihat semuanya ini. Murid-muridnya kan. Jadi Yesus ini berbicara kepada muridnya kan. Kepada murid-muridnya. Sabar dulu, Tetapi sabar ini dulu. merupakan nubuatan akhir zaman. Sabar Ya. dulu. Akhir zaman. Anda sudah mengakui Yesus sedang tanya jawab dengan muridnya. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nah sekarang, apakah murid-murid Yesus bertemu dengan sang pembinasa atau tidak? Itu dulu. Ada nggak yang datang Baik. membinasakan mereka? Ada nggak yang datang membinasakan mereka? Ada nggak? Baik, Abah. Jadi, ketika Yesus mengajarkan hal ini kepada murid-murid, ya. Ini satu pengajaran dan ini satu nubuatan, ya, tentang akhir Yes. zaman akan datang. Pertanyaannya apakah datang pembinasa, pembunbun, penganiaya kepada mereka, si murid-murid? Belum datang. Jadi Ya. Paulus yang menganiaya mereka bukan pembinasa. Belum datang, masa itu belum datang, ya. Jadi Ini Yesus berbicara bohong. tentang masa yang akan datang. Jadi Yesus bohong. Bukan berarti Jadi saat Yesus ini sudah bohong. terjadi. Belum Jadi terjadi, Yesus ya. bohong. Jadi Yesus bohong. Ini nubuatan loh. Sampai saat ini dia belum terjadi karena Apa- lihat ayat yang ke-15 nih. Apabila Perhatikan ayat kamu 15. melihat pembinasa keji, pertanyaannya apakah datang kepadanya pembinasa? Murid-muridnya? Pada saat mereka masih hidup, apakah mereka melihat ada pembinasa datang kepada mereka? Dan pembinasa itu kemudian duduk di tempat suci, mengatasnamakan dirinya rasul? Baik. Siapa yang sudah duduk di tempat suci? Hah? Yang mengaku bahwa dia Posisi adalah rasul itu suci atau tidak? suci? Lalu Alhamdulillah. Yang menganiaya murid Yesus, yang membinasakan murid Yesus siapa? oke. Pertanyaannya, siapa yang sudah duduk di tempat suci itu? Paulus. Siap. Jadi Paulus sudah duduk di tempat kudus itu? Dia rasul. Apakah dia sudah terpilih menjadi rasul? Dia sendiri yang mengaku rasul. Iya. Apakah ketika Paulus mengejar pengikut Kristus, murid-murid Yesus, dia sudah menjadi rasul? Apabila kau melihat seorang pembinasa keji Pertanyaan berdiri saya, di Bang. tempat kudus. Sekarang permasalahannya adalah ketika Paulus ini menganiaya murid Yesus, apakah dia kategori pembinasa? Sebentar. Kamu bilang rasul itu kan suci, ya kan? Pertanyaan Tunggu saya, dulu. apakah Paulus ini mengejar- pembinasa? Sebentar dulu, sebentar. Apakah Paulus ini pembinasa? Iya, dia mengejar orang-orang murid pengikut Kristus untuk membunuh mereka. Pembinasa. Lalu Baik. apakah dia duduk sebagai orang yang duduk di tempat kudus? Menurut kamu? Menurut abang, jangan saya. Karena saat itu dia mengejar para murid Yesus, dia belum menjadi rasul. Setelahnya apakah dia duduk sebagai rasul? Iya, dia sebagai rasul. Oke. Terus? Terpenuhi enggak nubuatan Yesus? Oke, baik. Ini akan menampol mukamu sendiri, ya. Dengarkan baik-baik. Ketika dia menjadi rasul,
Apakah dia membumbun murid-murid Yesus? Apakah Dia sudah mengejar duduk. murid-murid Yesus? Dia sudah Sebentar. duduk di tempat Oh, baik. kudus. Saya ikuti permainanmu. Saya ikuti permainanmu. Padahal ini sebenarnya kan belum terjadi. Tetapi kamu mengatakan bahwa ketika dia kudus. Pertanyaan saya, ketika dia di posisi rasul, apakah dia membumbung pengikut Kristus? Apakah dia adalah pembinasa? Apakah tadinya dia pembinasa? Apakah tadinya dia pembinasa? Sebelum dia Apakah bertobat, apakah dia seorang pembinasa? sebelum dia jadi rasul, Apakah dia pembinasa? sebelum dia jadi rasul, Setelah dia duduk sebagai rasul, apakah dia bukan mantan pembinasa? lalu ketika dia jadi rasul, dia binasakan siapa? Bukan itu masalahnya. Apakah ketika dia duduk sebagai rasul, makanya apakah Yesus dia berkata, masih tetap sebagai pembinasa? Mukamu harus berseri dulu, Suma. Mukamu sudah mulai pucat. Pertanyaan saya, ketika dia bertobat, bertemu dengan Yesus, apakah dia menjadi pembunuh keji, pembinasa keji? Seharusnya. Apakah dia bukan mantan pembinasa? Sebentar. Ketika dia bertobat, bertemu dengan Yesus, apakah dia menjadi pembinasa? Apakah dia bukan sebagai mantan pembinasa? Mantan. Ya, Nah, boleh enggak dia dikatakan Tetapi bahwa dia bertobat. seorang apabila Dia kamu melihat bertobat. pembinasa keji, Paulus pembinasa keji atau tidak? Suma, jadi orang pintar, Suma. Gue tanya lagi. Paulus pembinasa keji tidak? Paulus itu pembinasa keji. Sama ketika Anda melihat mantan yang melakukan bom Bali. Dia bertobat sekalipun, Anda akan tetap mengatakan dia adalah pengebom Bali. Tidak berhenti posisinya dia sebagai pengebom Bali meskipun dia bertobat sampai ke langit. Tetap saja dikenal sebagai yang mengebom gereja yang ada di Bali. Gak bisa berubah itu. Dia tetap dicap sebagai yang ngebom. Dia dicap sebagai pembinasa. Meskipun dia bertobat, berjuta kali taubat, Paulus tetap aja distempel jidatnya pembinasa keji. Anda ingin menambahkan bertobat? Oke. Paulus adalah pembinasa keji yang bertobat. Ketika dia bertobat, duduk di mana? Tempat kudus. Masuk barangnya. Mau lari kemanapun masuk barangnya. Paulus adalah pembinasa keji yang duduk di tempat kudus, yaitu rasul. Setelah duduk di tempat kudus itu, dia kemudian menulis 13 buku. Lalu mengajak orang lain masuk menjadi pengikut agamanya. Dia adalah ahli Taurat, dia adalah orang Farisi. Oke? Lalu kemudian dia menjadikan orang di luar dirinya bertobat menjadi pengikutnya, yang menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Baca nomor 15, baca nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Semua merujuk kepada Paulus. Itu tidak bisa Anda pungkiri, Bung. Anda ingin mengatakan bahwa itu akhir zaman matamu. Bagaimana bisa akhir zaman muridnya? Tidak ada yang sampai 100 tahun umurnya. Bagaimana bisa? Kalau Anda mengatakan akhir zaman seperti dengan nubuatan Yesus angkatan jahat, berarti maksudnya di situ adalah akhir zaman daripada angkatan jahat. Karena ada masa transisi. Masa transisi murid Yesus dan masa kejayaan Paulus. Ini akhir zaman. Akhir zaman kejayaan ajaran Yesus. Bisa ditafsirkan itu. Kenapa? Di dalam Lukas 22 nomor 53, apa kata Yesus? Saatnya waktumu dan saatnya kuasa kegelapan. Artinya
Masa Yesus datang itu adalah masa terang. Masa terang ini berakhir. Zamannya berakhir. Dan ketika Paulus datang, zamannya kuasa kegelapan. Maka sudah berganti zaman. Maka zaman Yesus dengan murid-muridnya adalah akhir zaman bagi mereka. Karena kenapa? Setelah mereka muncul zaman baru, namanya zaman Paulus berjaya, yang dikenal sebagai sang peminasa keji yang duduk di tempat kudus. Itulah Paulus. Pakai logika sehat, pakai dalil yang sehat. Jangan asumsi gereja. Silakan. Saudara Kingdom belajar lagi, Bang. Anda pendeta tapi kelas Anda bagi saya itu anak TK. Anda hanya penyesat. Anda meninggalkan kemudian sendi-sendi utama dalam pengajaran Bible Anda sendiri. Kasihan. Tak ada bedanya dengan STT ini. STT itu juga begitu. Penipu, penyesat, dan dia hanya menjadi perpanjangan mulut setan. Tak ada yang keluar dari mulutnya kalau bukan kebohongan. Termasuk Kingdom. Mulut kalian tidak pernah terlontar keluar doktrin dogma, pasti adalah penyesatan. Tidak ada nilai positif sedikit pun yang bisa diambil oleh manusia. Semuanya mengarahkan kepada penyesatan, kesesatan, dan tersesat. Itu pasti. Silakan. Buka mulut, pasti kebohongan. Saya jamin itu. Dengarkan. 9.000 mata memandang di YouTube juga, ya. Dengarkan. Mulut seorang STT ini kalau berbicara pasti dusta, pasti bohong. Saya buktikan. Silakan. Buka kamera, kita bicara. Silakan. Silakan. Begitu kau buka mulutmu, pasti yang terlontar adalah dusta. Udah pensiun kau rupanya. Halo? Orang-orang yang duduk seperti STT itu, dosen dia itu, Kingdom, pendeta, setiap kali mereka mengucapkan sesuatu berdasarkan keyakinan mereka, pasti bohong. Pasti dusta. Saya jamin itu. Tidak tahu menghargai orang. Goblok lu, goblok. Shalom. Shalom, Silakan siang. buka kamera. Host, tidak pun kau jelaskan itu sama kami. Host, kami mengerti sendiri, kami iman kami. Dari iman kami, kepercayaan kami masing-masing. Sudah mengerti? Buka kameranya, silakan. Tidak usah nangis. Gak perlu nangis. Orang udah tua kok nangis pula. Diskusi. Bukan nangis di siang bolong. Hadapi saya dengan ilmu. Hadirkan orang-orang terpelajar. Kalangan cendekiawan dari kalangan kalian. Hadapi saya. Silakan. Ya silakan, Mengerti? itu hak Jangan ibu. usah kau umbar-umbar itu. Silakan, itu hak ibu. Silakan. Cuman agama Anda itu kan virus. Agama Anda itu virus bagi umat manusia. Agama Anda itu virus bagi umat manusia. Catat itu. Virus yang membinasakan. Halo, semangat siang. Semangat siang. Kristen, Katolik. Kristen, sangat Buka kameranya. Iya, silakan. Buka masker. Silakan. Buka kamera, kita diskusi. Jangan putar balik fakta. Kalau mau diskusi buka masker supaya tahu. Supaya tahu buka masker dulu. Jangan putar. Buka, kalau ada ilmu bang, tinggal buka kamera hadapi saya gitu loh. Jangan ribut dengan maskerku, memalukan sekali. Tahu nggak, banyak anak-anak Kristen di bawah yang genset, yang sedang nyimak. Oh ini loh, masa wakil Kristen kita, bapak-bapak ini naik ke atas, ibu-ibu, Bang Sumam bicara baik, dia pakai data, kok mereka cuma data maki-maki. Kecewa anak-anak muda gereja kau buat. Kecewa. Bisa masuk Islam semua anak muda sekarang kau buat. Anak-anak muda Kristen bisa masuk Islam semua kalian buat. Iya, silakan.
Oke, Bang Jumat, Silakan. tadi ada sedikit pekerjaannya. Jadi tadi Iya. Bang Juma menjelaskan tentang Wahyu 22 ayat 13. Di sana mengatakan, Abang sampaikan tadi merujuk kepada kepribadian Yesus. Jadi kepribadian Yesus. Tapi itu yang saya tanggapi ya, menurut Iya. penyampaian Abang ya. Yang saya tanggapi di situ merujuk kepada Yesus dan merujuk kepada firman yang dia sampaikan kepada umat manusia atau umat Allah, kan begitu. Iya. Nah, jadi di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 itu mengatakan Alfa dan Omega itu merujuk kepada Allah Bapa atau kepada kejadian penciptaan langit dan bumi. Iya. Terus Aduh, sorry bang, mohon maaf bang, saya turun, ini ada datang lagi pelangganku, baik, silakan. atau saya bisukan aja ya. Iya. Ibu, di sini bukan tempatnya curhat, Ibu. Ini tempatnya dialog. Kalau Bang Zuma ada salah, diluruskan pakai data dalil, pakai Bible. Bang Zuma, kamu salah. Ini loh yang benar. Jangan Anda bawa konsep dogma gereja ke sini. Malu orang Kristen Ibu buat. Jangan emosi, santai aja. Gini host, jangan bilang semua tersesat kami, bukan ada kami tersesat, kami iman kami ini, kami percaya ya. Bahwa Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah, Tritunggal. Tahu Ya itu iman ibu, tapi Yesus bukan imannya begitu. Iman Kristen. Itu Yesus imannya nggak begitu, Ibu. Iman Bukan. Yesus itu beda. Iman Kristen dan imannya Yesus beda. Yesus itu seorang Muslim. Yesus bukan Kristen. Beda dengan Kristen, beda dengan Yesus. Kalau nggak mengerti, Tuhan itu disalibkan menebus orang yang Kok ada berdosa. Tuhan disalib, Ibu? Ibu. Itu tadi. Kenapa disalibkan? Tuhan Jahat. disalib. Jahat, kau bilang tadi. Karena jahat. Ya kalian jahat. Kenapa Kristen itu jahat? Karena mengganti Ikut Tuhan dirimu benar. sendiri. Ikut dirimu. Mengganti pencipta langit dan bumi dengan manusia yang mati dengan jalan kutuk. Dirimu ditebus oleh Tuhan. Termasuk Matamu, nenekmu kiper. Emang lu pikir saya agama pagan apa? Ah, turun kau, penipu. Bum. Emang kau pikir saya setan apa? Hanya setan yang melakukan tumbal manusia. Kalau dosamu ingin ditebus, kau tinggal bertobat sama Tuhan. Ya, kau pula jadikan tumbal anak orang. Dasar gila kau. Agama tumbal menumbal itu agama setan. Tumbalkan Tuhannya sendiri. Orang gila kau. Tuhan kok ditumbalkan? Aneh. Semangat siang. Ya, Allahumma selamat siang. sholli ala Apa yang mau sayyidina Muhammad. Semangat Bang Juma. apa yang bisa kita Iya, bahas? terima kasih. Buka kameranya, Bang. Silakan. Buka dulu maskermu, Masker. congor. Babi, buka congormu. Buka congormu. Ada apa? Kenapa dengan kalian ini? Kenapa? Ada apa kalian ribut dengan masker? Rendah kali kalian. Sama masker kalian ribut. Hadapi saya dengan ilmu. Buka kamera, kita diskusi. Silakan saudara non-muslim. Buka kameranya, Bang. Kok gimana? Bilang orang emosi. Buka kamera, silakan. Bilang orang setan lah, bilang apalah. Buka kameranya, kita diskusi. Coba buka maskermu supaya baku kenal muka. Kenapa? Toh?
Kenapa ribut sama masker? Kenapa? Kamu dan bohong. Kamu mental Apa? fakta. Saya bohong yang mana? Mana yang saya bohong? Banyak yang diputar. Makanya buka masker kalau mau. Coba, mana yang saya bohong? Coba buka masker. Enggak bisa Anda tunjukkan kan? Nggak bisa, toh? Buka masker. Takut, toh? Buka masker. Takut, toh? Buka masker. Takut. Buka masker. Takut. Buka masker apa? Ala oten ini. Makanya kurangi makan babi. Buka. Kurangi makan Sambil babi. buka. Supaya mentalmu itu kuat, kurangi makan babi. Karena babi itu penakut. Nah, terpengaruhlah kau jadi penakut. Babi itu tinggalnya di hutan, tidak berani keluar kota, dia penakut. Mana ada babi? Nah, itulah kau. Buka kamera, silakan. Kristen bodoh. Ya itulah kamu. Saya Islam, Om. Ya kenapa naik ke sini? Kena kan? Ah. Udah dibilang jangan ada di depanku. Kugilas semua. Kuratakan dengan tanah. Jangan berdiri di depanku. Bang Ju, Kalau Bang Ju, mau- Bang Ju. Kalau mau di belakang aja, Bang Ju, di Bang Ju. belakang. Jangan di depan. Habis kau nanti. Halo Bang Ju. Ya, silakan buka kamera. Ini topiknya apa sekarang, Bang? Bukti Buka Yesus adalah Bapa. Silakan. Oke, jadi Abang ini ceritanya Muslim. Saya Muslim sama seperti Yesus. Oke, Silakan. Bang. Jadi pertanyaan saya cuma satu, Bang. Nah, Silakan. apakah Abang percaya kalau Tuhan kami yang disebutkan Allah Bapa itu Allah Abang juga? Sebenarnya orang Kristen itu tidak kenal Allah Bapa. Siapa yang bilang, Bang? Nanti Begini, Bang, di Bang. Indonesia, Dengar dulu. nanti di Indonesia, Bang, nanti aku di berbicara sama Indonesia, Abang. nanti di Indonesia baru mengenal kata Allah. Gini, Bang, kalau kita ngomong, Bang, itu ketawa-ketawanya matiin lah, Bang. Enggak Ngomong apa-apa, Anda serius. lucu soalnya, Anda lucu. Oke, lanjut, Abang lanjut. Oke, maksudku Ya. gini, Bang. Macam kami pribadi, Tuhan kami kan adil, Siapa? nampak. Oh, Nah, jadi kalau di orang Abang umat Islam itu Allahnya nampak enggak? enggak. Alasannya? Nah, di Karena orang dia- Abang itu nampak enggak? Nampak Nampaknya di mana, Bang? siapanya? Allah Abang lah. Oh, Allah itu bukan ciptaan. Ya nampak itu Terus? ciptaan. Katanya Tuhanmu roh. Terus? Iya, lanjut terus lanjut, Bang. Katanya Tuhanmu roh. Jawab dulu dong. Benar nggak? Itu kalau Tuhan kami, Bang, memang Bukan sih roh. betul, itu Roh Kudus. Itu Roh Roh. Kudus. Roh atau apa ini? Enggak. Tuhanmu roh. Tapi yang jadi pertanyaan ini, Bang, dengar dulu, Bang. Jawab dulu. Jangan kayak jurus Paulus dong. Mana sih? Tuhanmu roh. Iya, Tuhanmu roh. betul. Bisa nampak? Iya, Roh Kudus. Bisa nampak? Mana coba buktikan? Bisa. Mana coba? Dengar, Bang, mana? ya. Mana? Buktinya mana? 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 Mana buktinya Tuhanmu? Aku mau lihat Tuhanmu mana? Cepat. Mana Tuhanmu? Ini tuh. Menang Ini sendiri. Tuhanmu. Ini Tuhanmu ini. Jadi Tuhanmu. mau menang sendiri. Ini Tuhanmu. Jadi kutanya, jadi kutanya dulu baliknya. Nih. Allah kalian lihat. mana? Ini Tuhanmu nih. Ini Tuhanmu. Nih Tuhanmu. Ini kan Tuhanmu. Coba kau tunjukkan Tuhannya Yahudi sama aku. Sekarang gini aja lah. Allah kalian dulu tunjukkan sama aku. Tuhannya Yahudi mana? Tunjukkan sama aku. Jangan mau menang sendiri. Allahmu dulu tunjukkan. Tuhanku bukan Mana? makhluk. Tuhanku bukan cipta. Nah, terus apa Tuhanmu? Begu. Pencipta. Pencipta. Pencipta Tuhanku. Yang bisa ditunjukkan itu pagan kayak ini Tuhanmu. Ini Yesus versi boneka. Ini Tuhan kau ini. Jadi Allah kalian mana? Tuhanmu itu ada ininya dia. Ada Iya, ininya Allah Tuhan. kalian itu mana? Bilang. Nih, Allah, ini. Allah. Ini Tuhanmu ini apa namanya? Apanya Tuhanmu ini?
Geli ndak dia ini Tuhan ini? Tuhan bilang apa? Pelan-pelan Bang Suma. Bang Suma pelan-pelan Bang Suma. Nanti lahir anak-anak Tuhan. Cerat. Keluar anak-anak Tuhan banyak. Itu Tuhanmu kan? Inilah. Enggak, aku tanya, Mau jujur takut kau. Jujur kau. Mau takut malu. Mau takut malu. Tuhanmu sifatnya begitu kan? Jadi Allah kayak sifatnya. Kayak gini kan Tuhanmu kalau subuh pagi gitu. Tuhanmu gitu. Tuhanmu gitu. Enggak awal dia. Ya, dia enggak Ini mengalah, dia enggak mengalah. Ini Tuhanmu nih. Ya Allah mana? Allah mana? Allah mana? Udah kau dibawa. Kau dibawa Om. Ilmumu nggak ada. Malu kan? Kau yang malu, kok aku pula yang malu. Kau tunjukkan Tuhanku. Kau tunjukkan Tuhanku. Silakan kau tunjukkan. Silakan kau hujat. Kau bilang begitu toh. Nah, kau tunjukkan yang mana Tuhanku coba. Bisa? Nggak bisa. Kenapa kau tidak bisa menunjukkan Tuhanku? Karena Tuhanku bukan makhluk. Tidak seperti Tuhanmu. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Itu Tuhanmu. Tuhan. Ya, apa kau panggil-panggil? Sini. Tuhannya Oten sini. Apa sih kau ribut kali? Sini. Tiki. Apa? Kamu sudah makan Tuhan? Udah tadi. Makan apa Tuhan? Indomie. Oh, mau kemana? Aku mau main futsal. Yaudah, hati-hati Tuhan. Ya, dadah. Tiki. Kampret. Hati-hati kau bernarasi. Kau bilang Tuhanku seperti itu. Tuhanku bukan cipta. Tuhanku bukan karya. Yang bisa nampak itu adalah cipta karya. Kau cari Tuhanku yang bukan ciptaan. Kayak mana kau? Aneh memang Kristen ini. Tuhan pula kayak gitu modelnya. Tuhan kecil. Tuhan apaan itu? Kecil kali Tuhan kau. Silakan buka kamera. Udah gila ini orang main dengan boneka. Dia gila sendiri. Kau bilang ini boneka. Main boneka. Gila sendiri ini orang. Ini Tuhanmu. Main dengan ini. Ini Tuhanmu ini. Udah Tuhanmu. gila ini pasti gila ini. Karena jawabannya tidak betul. Gila sudah betul. Malu kau kan? Malu. Tuhannya kan jadi boneka. Dia kayak anak kecil main-main ini. Tuhannya kayak boneka. Sudah memutar fakta balik. Ditanya tidak mau jawab. Dia terus yang bertanya. Cuma kau banyak dosa kau cuma. Kenapa Banyak bisa? Dosa kau. Kenapa bisa? Kenapa terus ngomong jorok? Apa? Itu temanya tuh. Silakan. Apa bukti? Yesus adalah Bapa. Terus? Ada buktinya? Saling jujur ya, saling jujur. Bukti Yesus adalah Bapa. Iya, bukan bukti adalah Yesus itu, buktikan Yesus itu adalah Bapa. Silakan. Buktikan Yesus itu adalah Bapa. Iya. Mau dibuktikan secara apa dulu nih? Apapun itu. Yang penting kau bisa buktikan Yesus adalah Bapa. Silakan. Cakap beban. Oke ya. Ya. Nah, Hmm. pertama. Pertama, Yesus bisa kentut. Apa? Yesus bisa kentut. Apa buktinya Yesus Tuhan adalah Bapa? Bisa kentut. Apa? Bisa pipis. Itu buktinya. Silakan. Semangat siang, siapa yang buka kamera ini? Silakan. Halo saudara Albert. Sip bang, sip. Ya. Halo bang, Oke. cuma selamat siang. Siang juga, silakan.
Halo. Halo. Silakan. Iya. Ya. Suara saya jelas, Bang. Jelas, jelas. Suara Tema saya jelas, kita, Bang. iya, tema kita buktikan Yesus Oke, adalah Bapa. Iya, Bang. Ya, saya tahu, Bang. Jadi Bang Zuma tidak percaya kalau bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Saya masih waras. Bagaimana mungkin manusia aku bilang Allah? Waras saya, Bang. Allah bukan manusia. Yesus Iya, manusia. Allah bukan makhluk. Yesus makhluk. Saya masih waras, alhamdulillah. Silakan. Begitu ya, Bang. Ya iyalah, Bang. Kita dipisahkan dengan keadaan itu. Silakan. Halo. Halo juga. Selamat Halo, sore, silakan. Bang Zuma. Sore juga. Kenapa diturunkan? Takut? Buka kamera. Takut kah? Hah? Buka Woi, Zuma, kamera. takut kau? Buka kamera. Cupu. Halo Bang. Halo Konek juga. saya ini Bang. Konek. Konek. Silakan. Ini. Ini. Mungkin dari operator itu Bang. Ini saya yang nge-lag atau teman kita ini? Silakan abang-abang, silakan. Gimana? Coba cuci otak saya, bagaimana saya bisa percaya Yesus itu Bapa? Silakan. Ya, Yohanes 30 kan jelas. Mengatakan Putus-putus bang, putus-putus. itu adalah Putus-putus jaringannya. Putus-putus. Tuh ada tema tuh. Buktikan Yesus itu. Buktikan Yesus itu adalah Bapa. Silakan. Buktikan Yesus itu adalah Bapa. Oke? Iya. Ayo, Yang jadi mulai. dulu aku mau Jangan kau bertanya. Tinggal kau buktikan Yesus itu Bapa. Udah selesai. Buktikan. Pakai seluruh tenagamu. Gimana caranya kau bisa buktikan? Ayo. Yesus. Ayo. Aku bukan bingung, tapi yang lain pada naik, gak suka. Aku pengen main dua sama dia. Ya sudah kau buktikan. 1, 2, 3. Oke, Yesus dengar. adalah Bapa. Buktinya apa? Silakan. Yesus itu memang adalah Bapa kami. Dia menciptakan umat manusia. Itu imanmu yang saya tanya. Bukti Yesus itu Bapa seperti ini. Ini bukti polpen. Saya bisa buktikan. Nah, sekarang kau buktikan anak Maria. Anak Maria itu adalah Bapa. Silakan. Enggak, aku boleh berbicara. Saya butuh bukti kan? Dengar dulu, kita secara logika aja ngomong. Nggak usah naikkan dulu, nggak usah naikkan. Kita main dua aja, Silakan. Nah, yang lain turunkan aja. Biar kau jangan malu. Oke. Jelas. Kami tahu Bapak kami, Yesus kami itu siapa. Terima kasih saudara John. Di umat Nasrani. Nasrani pula kau bilang. Aku agama Kristen bang. Dengar dulu bang. Ya, Kristen beda dengan Nasrani. Ya, lanjut. Aku menghargai kau bang ya. Kalau di umat kami, di agama kami percaya Yesus itu ada, yaitulah Bapa kami. Jadi yang jadi pertanyaan sama aku cuma satu.
Allah kalian ada nggak bang? Tolong bang, jangan dibuat emot-emot ketawa bang. Aku pengen serius ngomong sama kamu. Lucu. Kita Lucunya, sedang Mas. ingin membuktikan Yesus itu Bapa. Kamu nggak bisa buktikan. Kau pernah nengok enggak Yesus kami yang disalib itu? Iya, Aduh kok saya ingin bukti. goblok. Saya ingin bukti Yesus itu Bapa. Inilah pertanyaan bodoh. Kok Jujur. bodoh? Kok Dulu bodoh? ya. Duduk dulu aku ngomong. Justru karena kamu tidak sanggup membuktikan Yesus itu adalah Bapa, Coba adalah turunkan bukti yang lain. kebenaran. Kita main dua, oke. Oke. Bunda Nora, bagus mungkin Abang. kalau selesai ini dulu deh. Habis kau itu Bang, pojok naikkan lagi orang-orang yang tidak jelas pun naik cuman mengganggu kan? Tidak mungkin juga saya langsung menghadapi langsung dua kan? Dengar dulu Bang Sabar Juma. dulu, tahan aja dulu di bawah. Kumpul, Oke. masukin ke karung, naikin satu-satu nanti pasiennya. Ini aja dulu kita sembuhkan. Oke. Bukti bahwa Bapa itu tidak bisa kau tunjukkan, maka kau tidak bisa menjawab. Bukti Yesus manusia itu adalah Bapa. Kenapa kamu tidak bisa membuktikan Yesus itu adalah Bapa? Karena Bapa yang dimaksud di sini adalah pencipta langit dan bumi, di mana Yesus itu adalah manusia yang adalah ciptaan. Kalau kau bisa membuktikan Yesus adalah Bapa, berarti kau sudah bisa melihat Tuhanku. Gak bisa kan kau lihat Tuhanku kan? Gak bisa kau buktikan Yesus itu adalah Bapa, bukan? Nah, coba silakan. Dah. Nah, Oke. oke. Aku ingin membuktikan samamu Yesus itu siapa? Yesus adalah Bapa. Gak usah Iya. siapa. Kamu mau pengen nengok nggak fotonya yang mana? Iya, silakan. Ini ada di rumah saya nih ya. Iya, silakan. Buktikan kalau foto itu, yang pemilik foto itu adalah Bapak. Dengar dulu aku ngomong. Kau jangan mau ngomong aja lah. Gantian lah kita. Relax ya. Nah, Dengar, kau dengar. Aku bang, cuman satu bang pertanyaanku sama bang ya. Kalau kau memang butuh kuat agamamu, kalau kau percaya sama agama Muslim, satu pertanyaanku bang. Di orang Muslim itu babi haram nggak? haram. Oke, next haram. Mau bertanya, kenapa di setiap daerah orang kita Jawa memakan daging haram, termasuk babi, anjing dan segala macam? Coba jawab. Ikut Coba Kristen. jawab. Ikut Kristen. Itu bodoh. Coba jangan ini buat amat apanya bang, ketawanya bang, kita main dua bang, kita tanding bang. Abang Ikut Islam, aku Kristen. Muslim. Kalau ada orang yang makan babi berarti ikut Kristen. Pemakan Ya. segala, omnivora. Islam mengharamkan babi. Gak Dengar boleh dulu. diislamkan babi. Aku tadi jawab bang. Abang kan Sudah aku percaya, jawab. abang percaya sama agama abang sendiri, oke? Ya jelas dong. Begitu juga dengan kami. Kami di Alkitab tidak ada yang nama makanan itu haram. Oke? Iya, betul. Babi juga tidak ada pantangan. Babi itu nggak ada pantangan. Jadi potong-potong. Kau kasih babi kakimu pun namakan. Dengar Tidak ada dulu. pantangan bagi babi. Bang, Nah, kalau orang bodoh naik bang, abang bisa menang ngomong. Kalau orang bodoh naik. Tapi kalau yang sejiwa sama aku, abang belum bisa menang. Oh, Oke? Anda Aku bisa pintar. berbicara. Aku bisa Anda berbicara. pintar. Saya bukan pintar. Berarti bodoh. Udah. Saya bukan bodoh. Berarti pintar. Abang nggak sportif. Dengar dulu aku Apa ngomong. yang Bisa. benar? Bisa. Ah. Kenapa rata-rata di setiap penduduk atau daerah kebanyakan orang Islam itu makan babi? Coba jawab. Berarti ikut Kristen. Berarti ikut Kristen. Ya Allah. Karena karena Islam melarang. Aneh kau ini. Islam melarang makan babi. Kalau ada orang Islam makan babi berarti ikut Kristen. Salah. Oke. Satu pertanyaan Aneh kau ini, ini. ini simpel ya. Pertanyaan Ya. kedua. Seandainya keluargamu juga makan babi, berarti itu Kristen. Ikut Kristen lah. Dia nggak ikut Islam. Islam nggak boleh makan babi. Lah, aneh kau ini. Abang termental dengan omonganku. Enggak. Kalau ada orang Islam makan babi berarti ikut-ikutan seperti orang Kristen makan babi. Karena di Islam nggak boleh, haram hukumnya makan babi itu. Ini pertanyaan kedua abangku. Ketiga. Percaya.
Percaya Percaya. agama. Oke. Oke. Aku suka jiwamu, Bang. Apa ini? Dengar dulu. Ah, Kenapa di setiap penduduk kebanyakan orang kita muslim jadi pelacur? Coba jawab. hah? Berarti ikut agamamu. Iya. Ikut Hosea berarti. Ikut Amsal. Yehezkiel. Perintah bersundal itu ada di kitabmu. Kalau di Islam, dengar dulu. La taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Itu di Islam. Tapi kalau mereka ternyata suka bersundal, berarti mengikuti isi Bible. Dengar ya. Mau aku tunjukkan dalilnya? Nggak usah Perintah tunjukkan. bersundal. Perintah bersundal kepada menantu, perintah bersundal kepada anak-anak gadis, perintah bersundal kepada istri, perintah bersundal kepada wanita-wanita yang ada di dalam Bible. Kalau mau aku tunjukkan dalilnya. Abang malu. Loh, kok aku malu? Aku nggak malu. Dengar abangku, Bang Juma, dengar. Lucu. Apalagi? Kalau ngomong tuh, Bang, emot ketawanya dimatiin, Bang. Biar Nggak kita apa-apa. real. Nggak Biar kita apa-apa. real. Nggak apa-apa, kasihan kamunya soalnya. Ya, dengar. Hmm. Orang muslim, Bang, kebanyakan yang aku bilang tadi itu, Bang. Hmm. Dia pakai kerudung. Hmm. Pakai kerudung. Sanggup dia, Bang. Kenapa masih sanggup mereka, Bang? Berarti ikut Bible berarti. Karena di Bible itu memerintahkan bersundal. Masuk akal. Loh, kok masuk akal? Coba tunjukkan di Al-Quran ada perintah berzina. Itu Al-Quran kalian, itu menurut kalian. Tidak ada di Al-Quran perintah berzina, tapi di Bible penuh data-data bersundal di situ. Perintah bersundal. Coba saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Di Amsal 7, 18. Ya, 17-18. Marilah kita nge-seks sampai pagi sebab suamiku sedang dalam perjalanan jauh. Baca kitabmu itu, baca. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan bila mana dia berzina, menantu-menantumu perempuan tidak akan aku hukum bila mana mereka bersendal. Kamu hanya memandang di Indonesia. Di Indonesia ini 87 Islam persen. Anda lihat di barat. Siapa yang menjadi sumber penyakit AIDS? Islam atau Kristen? Muslim. Kena kau kan? Muslim. Matamu. Penyakit AIDS itu bersumber dari negara-negara mayoritas penduduk Kristen. Abang malu. No. Anda ke Bali. Kota yang kita cintai, provinsi yang kita cintai di Indonesia, Bali. Kau lihat orang-orang sama seperti sapi, kambing tidak berpakaian di pantai, itu agamanya apa? Coba abang pergi itu ke Malaysia. Malu. Terlalu jauh ke Malaysia, terlalu jauh. Ke Bali. Kota yang kita cintai, provinsi yang kita cintai di sana. Pakai celana sempak, kau buka sedikit ada tato salib. malah kata kawanku di sana itu, masa lawan bicaranya nggak dikasih ngomong. di batangannya itu ada tanda salib. Dengar. Kacau agamanya. Ngomong, Bang. Coba kasih silakan. ngomong. Jangan cuma Silakan. mulut aja dulu dengar. Silakan. Kau kan ngomong tadi Islam sedikit Islam. Aku kasih data. Kena kau kan? Oke. Udah. Apa? Kebanyakan, Bang, pelacur di dunia ini ya. 65% tuh Muslim. Udah. Kenapa? Kebanyakan pelacur di dunia itu ya Muslim. Kasih data. Iya, kasih data. Cari aja sendiri. Nah, sekarang saya tanya samamu. Diam dulu. Oke. Diam dulu. Pelacur itu adalah orang yang melakukan persetubuhan tanpa nikah. Betul? Di luar nikah pun bisa. Enggak, aku tanya dulu. Pelacur itu adalah mereka yang melakukan persetubuhan di luar nikah. Betul? Nah, terus lagi Coba kau tunjukkan di dalam Bible ajaran nikah. Ada nggak ajaran nikah di Bible?
kalau di kami tertera bang, udah. Nggak ada ajaran nikah di Bible, nggak ada. Tidak ada syarat sah nikah di Bible. Jadi seluruh kalian itu hanya kawin sama seperti kambing. Paham sampai sini? Kawin. Iya, kau kawin kayak monyet. Kamu suka sama perempuan, kamu suka sama laki-laki suka perempuan, ya, dikasih pertemu oleh pendeta di gereja. Udah. Justru Pertanyaannya adalah, adakah Yesus mengajarkan kawin di gereja? Di depan pendeta, di depan pastor ada? Ada? Nah, itulah di agamamu tidak ada yang disebut nikah, cuman dibuat-buat aja. Dibuat sendiri, berarti yang itu di bumi ini adalah kelompok kalian. Udah. Kena di ginjalmu. Pindah jantungmu ke kanan, belum? Kalau aku bersaran samamu. Siapa yang punya kitab yang dianggap suci dicetak khusus untuk gay? Ayo, catat itu baik-baik. Apalagi siapa yang punya rumah ibadah yang bisa menikahkan, mengkawinkan aki sama aki? Ayo. Dengar dulu ngomong. Apalagi? Jangan cuma suaramu aja mau didengarkan, Bang. Enggak, masalahnya jantungmu udah pindah ke kanan, jantungmu. Bang malu. Geser lagi kembali, geser jantungnya kembali. Geser jantung kembali, geser. Anak, cemana lah Hanya di gereja tempat kawin laki sama laki itu cuma di gereja. Untung Indonesia ini mayoritas Islam. Kalau tidak, setiap hari kita lihat pesta kawin laki sama laki. Itu di muslim. Malu kan? Malu kan? Sekarang aku izin turun, aku makin lama makin kamu. Makin bodoh kamu. Hati-hati di sosmed, laki-laki sering isap bibir itu kode. Kak Lukman di mana? Udah mau pulang? Tunggu ya. Tunggu teman-teman ya. Saya chat dulu Pak Jokowi. Tunggu ya. Ada ininya, ada nomornya dia. Kan tidak bagus toh. Kita niatnya mau menjatuhkan tapi ternyata kita yang tepat untung. Aduh, parah. Makanya aku bilang hadapi saya dengan ilmu, jangan congor. Nanti kau kena kesamber nanti, malu sendiri kau kan. Udah aku bilang, jangan kau ikut perang, kau ikut pula perang, matilah kau. Maka tidak guncang jiwamu, stres. Nah, kalau udah kayak gitu itu susah, nanti dia, cebok pun susah dia. Kau yang cari masalah, bukan aku. Ayo, silakan teman-teman sekalian, ajukan permintaan. Silakan, ingat ya, ingat kita berdialog, berdiskusi lintas agama. Kita pertontonkan ilmu yang ada di antara dua agama ini. Jangan memancing untuk terjadi sesuatu yang kalian akan merasa tersakiti sendiri. Ya, kenapa? Karena agama Anda menyediakan
menyediakan materi-materi itu, menyediakan kondisi itu. Jadi alangkah baiknya arahkan kemudian pemikiran Anda, keilmuan Anda kepada tema. Jangan ke yang lain. Nanti berserak kalian oleh karena keadaan. Itu fakta, itu real, tidak bisa kita sembunyikan. Jadi sebisa mungkin jangan membawa ke ranah yang tidak baik. Ya, diskusi arahkan kepada tema. Insya Allah kalau kalian bicara dengan tema berdasarkan dalil, tidak akan ada bahasa-bahasa yang tidak mengenakan. Tapi kalau Anda lari entah kemana-mana perginya berbicara tentang sesuatu yang tidak kalian tahu, kalian malu sendiri nanti. Malu sendiri. Anda mengatakan pelacur seluruh dunia Islam itu, no, jangan bahasa begitu. Anda tidak bisa menyajikan data. Kalau saya, data saya lengkap. Gitu. Silakan saudara. Ya, selamat sore Bang Suma. Sore juga. Ya, jadi pertama saya juga minta maaf ya kalau belakangan ini kita berdua kadangkala bersih di dalam kata-kata. Ya, oke. Bang, ya, lancar kan Bang? Lancar jaringan saya kan? Bagus. Tadi yang agak macet tadi. Sekarang bagus. Oke, saya langsung saja ke tema Bang. Bukti Boleh. Yesus adalah Bapa. Iya. Ya. Jadi Bang Suma hendak mau meminta agar supaya kami mempertanggungjawabkan mana bukti Yesus adalah Bapa. Iya, di sini saya mau mengatakan bahwa Yesus ya Yesus, Bapa ya Bapa, ya dua pribadi. Ya. Oke. Itu Bang. Oke, Nah, dua lantas pribadi. begini Bang. Ya, lantas begini. Mengapa sampai Bang Suma membuat sebuah statement di balik tema ini? Ini berarti ada pemahaman dari Bang Suma bahwa Yesus dan Bapa itu dia satu. Ya, begitu kan? Kira-kira. Ya. Iya. Jadi saya mau mendengarkan dulu bagaimana pendapat atau pandangan Bang Suma terkait dengan tema ini. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Yahudi Kristen tidak berdiri sendiri. Kristen berakar dari Yahudi. Oke. Nah, Kristen tidak berakar dari Yahudi. Kristen yang berakar dari Yahudi berarti berakar kepada Tuhan yang disembah oleh kaum Bani Israel. Nah, sekarang kalau kita melihat dari sudut pandang gereja kekristenan dalam hal ini, maka muncul perbedaan yang sangat mencolok. Orang Yahudi menyembah Bapa, orang Kristen menyembah Yesus. Sedangkan dalam perspektif Yahudi, Bapa mengutus para nabi yang diimani oleh umat Islam, antaranya Nabi Isa. Kristen antaranya Yesus. Orang Kristen mendudukkan Yesus ini sebagai satu hakikat dengan Bapa Elohim yang disembah oleh orang Yahudi. Kesalahan fatal itulah yang dibuat oleh Kristen. Kenapa tidak menyembah Bapa aja? Kalau menyembah Bapa aja, jangan ke gereja, tetapi ke sinagoge. Kalau menyembah Bapa aja, jangan pakai perjanjian baru, tapi cukup pakai perjanjian lama. Ikuti pola keagamaan bangsa Israel. Jangan bikin sekte asing bernama Kristen. Jangan. Kenapa? Katanya satu Tuhan. Kalau satu Tuhan, harus masuk ke sinagoge, menyembah hanya kepada Tuhannya Yahudi. Kalian harus menjadi Yudaisme, bukan menjadi Kristen. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Kalian juga harus pandai mulai hari ini, mulai sekarang, memisahkan antara pengikut Yesus dengan pengikut Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Yesus sudah pasti Kristus. Nah, kalian ini bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang kalian ikuti? Kristus yang ingin disetarakan, yang ingin disamakan, yang ingin diperumpamakan, yang mengkudeta Bapa Elohim Tuhannya Yahudi. Itulah Kristus yang kalian sembah. Sedangkan Yesus Kristus mengajarkan kaumnya untuk mendudukkan satu-satunya Tuhan adalah Bapa Elohim. Sementara Kristus yang datang kepada kalian adalah Kristus yang menginginkan dirinya dituhankan dalam nama Yesus. Sampai di sini paham? Silakan.
Oke. Tadi saya memang mengatakan bahwa Yesus adalah Yesus, sedangkan Bapa adalah Bapa itu sendiri. Jadi dua pribadi. Ya, tetapi dari dua pribadi ini dia satu di dalam kemuliaannya, Bang Suma. Iya. Jadi dua pribadi tetapi satu kemuliaan. Ya, jadi mereka itu kembali ada di dalam kesatuan itu sendiri. Ya, sebagaimana yang saya maksudkan itu di dalam Yohanes pasal 30 ayatnya yang ke-10, ya, di mana aku dan Bapa adalah satu, ya. Kebalik, Bang. Yohanes 10 ayat 30. Kebalik. Yohanes 30 ayat 10, Bang. Ya. Yohanes 10 ayat 30. Oke. Untuk melanjutkan perkataan saya tadi Bang Suma sempat potong. Untuk melanjutkan perkataan saya tadi, antara Yesus dan Allah Bapa itu adalah satu. Maksud saya adalah satu di dalam kemuliaannya. Hal itu diperkuat juga dengan data Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14, ya. Jadi satu itu bukan satu pribadi yang dimaksudkan di sini, ya. Sehingga saya katakan tadi di awal, sengaja saya langsung buka dengan Yesus ya Yesus, Bapa ya Bapa, tetapi mereka satu di dalam kemuliaan. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14 itu kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal. Jadi memang jelas di sini dua pribadi yang berbeda tetapi satu di dalam kemuliaannya. Jadi begitu kira-kira Bang Suma. Kalau Bang Suma hendak mau menuntut lebih daripada itu untuk lebih mengarah kepada logika, jadi memang kami di sini terus terang tidak bisa untuk sampai kepada hal itu karena memang pemahaman logika kami itu terbatas sebab kami tidak akan sampai kepada kesempurnaan segala apa yang dibuat oleh Allah. Ya, begitu. Itu yang sebenarnya kemarin saya hendak mau menyampaikan kepada Bang Suma bahwa tidak semuanya, Bang. Kita belajar tentang teologi itu, ilmu tentang Allah itu lantas secara keseluruhan kita bisa dapat menangkap maksud dan kehendak daripada Tuhan. Karena kita ini terbatas, Bang. Ya, terbatas. Ada hal-hal yang memang sangat prinsip di luar daripada kemampuan manusia untuk dapat menjangkau, itu tidak bisa kita jelaskan secara sempurna. Karena itu saya datang kemarin, Bang Suma tanyakan secara tegas, kamu datang kemari pakai akal atau hanya iman? Saya jawab, saya datang dengan menggunakan akal dan iman saya. Begitu Bang Suma, ya. Saya suka hari ini kita berdua adem di dalam berdiskusi dan mestinya saya sangat berharap seperti ini, Bang. Baik, baik. Jadi kalau dikatakan kemuliaan Tuhan itu tidak terbatas. Siapapun yang taat kepada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan ada pada dirinya. Alam semesta ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus satu kemuliaan dengan Bapa, itu tidak salah. Itu betul itu. Orang yang mensucikan dirinya, taat tekun menjalankan segala perintah Tuhan, tidak menajiskan tubuhnya, maka orang itu kemuliaannya adalah kemuliaan Tuhan. Makanya Al-Quran saya mengatakan ini ma'akum. Orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, taat kepada Tuhan, dia bersatu dengan Tuhan. Tetapi bersatu dalam hal ini adalah karena Tuhan itu suci, maka Tuhan mencintai hambanya yang suci. Satu dalam kesucian, tetapi bukan satu dalam hakikat. Satu dalam visi dan misi bukan berarti dia satu dalam pribadi. Seperti Yesus. Yesus dan Bapa adalah dua pribadi. Yesus dan Bapa adalah dua hakikat. Lalu apanya yang satu? Yang satunya adalah Yesus selalu tunduk berserah diri terhadap apa yang Bapa perintahkan kepadanya. Dia tidak pernah
berseberangan dengan Tuhan, dia selalu satu tim dengan Tuhannya. Tuhannya mengatakan A, Yesus melakukan A. Tuhannya mengatakan B, Yesus melakukan B. Tuhannya mengatakan Z, Yesus mengikuti Z. Dia selalu satu kubu. Dia selalu melakukan sesuatu yang membuat hati Tuhannya berkenan kepada dirinya. Yohanes 14:31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa Elohim karena aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada aku. Yesus orang Muslim, dia taat. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah satu kemuliaan dengan Tuhan, betul, Yohanes 1:14, kemuliaan yang engkau berikan kepadanya. Nah itu, artinya bahwa ketika ada upaya orang-orang Kristen menganggap Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Bapa itu adalah Yesus itu sendiri, Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, itulah kesesatan yang nyata. Kenapa demikian? Simple sekali, sederhana sekali, tidak ruwet, tidak rumit. Apa itu? Hidup kekal mengenal Yesus Kristus sebagai utusan, mengenal yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Selesai. Jadi sesakti apapun Yesus, sehebat apapun Yesus, sebesar apapun dan setinggi apapun mukjizatnya, dia sedang melakukan tugasnya sebagai rasul, utusan Elohim, titik. Dan sehebat apapun Yesus pada saat melakukan misi tersebut, dia tidak bisa masuk nebeng pada hakikat Tuhan yang satu-satunya, Allah yang benar itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus adalah manusia berada pada ufuk makhluk, sementara Khalik, yaitu Bapa Elohim, dia berada pada sisi yang tidak terpenjara oleh ruang dan relativitas waktu. Jadi Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia biasa, Yesus makhluk ciptaan, dia adalah murni ciptaan yang dimuliakan oleh Tuhannya untuk menjadi pemimpin, menjadi gembala, menjadi rasul bagi kaumnya Bani Israel. Bagi mereka orang-orang di luar daripada pengajaran Yesus yang melantiknya menjadi Tuhan, itulah orang yang disebut sebagai penyesat. Sampai sini paham? Oke, sudah Bang? Silakan. Saya sekarang ya. Iya. Karena itu saya menangkap apa yang menjadi sebuah keresahan daripada Bang Suma terhadap iman Kristen kami. Iya, mengapa Yesus dituhankan? Padahal dia adalah manusia, ya kan? Padahal dia adalah orang berdosa. Ya, memang benar, ya. Dia menanggung dosa manusia. Pertama saya mau mengatakan bahwa memang itu jelas tercatat di dalam firman Tuhan yang mengatakan dia yang tidak mengenal dosa itu telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Nah, sekarang kita hendak mau membahas mengapa Yesus itu dituhankan. Ya, saya lebih ke dalam lagi untuk membahas hal ini. Ya, saya rasa itu memang jelas di dalam Injil Yohanes pasal 1 ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri, lantas firman itu menjadi manusia pada urutan ayatnya yang ke-14 itu. Nah, firman yang menjadi manusia itu ialah Yesus sendiri. Makanya dia datang ke dunia ini untuk menyatakan kehendak Allah. Sehingga memang meskipun Yesus itu datang ke dunia dan menjadi hina, tetapi kemuliaannya itu tidak akan lantas hilang, karena pada akhirnya toh dia juga akan kembali kepada asalnya di dalam kemuliaannya itu sendiri. Begitu Bang. Iya. Jadi tidak ada ruang untuk Yesus itu duduk sebagai Bapa. Sepakat kita di situ kan? Sepakat, iya. Yesus adalah Yesus, Bapa adalah Bapa, tetapi mereka satu di dalam kemuliaannya. Bukti daripada itu keempat Injil jelas menceritakan tentang Yesus terangkat ke sorga di dalam kemuliaannya. Nah, itu kesempurnaan daripada penyataan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Oke, baik. Jadi ketika Yesus ini adalah Yesus, lalu Yesus yang adalah Yesus mencoba mengajarkan untuk menyembah dirinya, apakah ini Yesus asli atau palsu?
Coba maksudnya ayat-ayat yang Bang Suma kutip itu menggunakan ayat yang mana? Minta maaf ya Bang, kadangkala memang Bang Suma sering melenceng daripada berita atau tafsiran yang sebenarnya itu, sehingga saya hendak mau mengecek terlebih dahulu apa maksud daripada inti firman itu yang Bang Suma kutip. Oke, baik. Coba saudara ambil Matius 4 nomor 7. Boleh dibaca? Boleh. Ya boleh Bang, tolong Bang Suma bacakan saja. Ada juga tertulis bahwa engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Yohanes 4. Sabar ya, sabar. Matius 4. Nomor 7. Apa yang Anda manai di situ? Apakah Yesus merujuk kepada dirinya yang adalah Allah? Atau Yesus merujuk kepada Allah adalah Allah? Yesus adalah Yesus. Dan dia bukan Allah. Sebab data itu, banyak manusia Kristen yang tergelincir menganggap Yesus itu adalah Allah. Apakah Yesus sudah melakukan kekejian dengan menganggap dirinya adalah Allah? Kalau tidak, berarti ada Yesus lain yang sedang, ada makhluk lain yang sedang ingin menyesatkan manusia dengan memakai nama Yesus. Gimana menurut saudara? Iya. Jadi memang saya juga mengakui ya ayat yang disodorkan kepada saya ini mengundang logika yang begitu sangat dalam ya. Saya tahu Bang Suma hendak mau menjebak saya dalam hal ini ya, dan memang tidak lari dari tema, memang tepat sekali dari tema ini ya, di mana Yesus mengatakan di situ jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, sehingga yang dipersoalkan apakah Yesus ini menganggap bahwa dirinya sendiri adalah Allah, ya kan? Ya. Ya. Sebenarnya saya juga tidak mau lari daripada apa yang sudah saya sampaikan tadi. Memang benar Yesus adalah Yesus, Bapa adalah Bapa, tetapi mereka itu bukanlah kemuliaan yang berbeda. Benar mereka adalah pribadi yang berbeda, tetapi satu di dalam kemuliaannya. Dan itu yang membuat kami sebagai umat Kristen itu menyembah Yesus. Iya. Jadi tidak bisa Bang Suma lantas kemudian menganggap bahwa yang mulia itu hanyalah Allah sendiri dan dialah yang disebut Tuhan, sementara Yesus hanyalah sebatas utusan dan dia tidak boleh menganggap dirinya adalah sebagai Allah. Iya. Oke, jadi ketika kemuliaan Anda katakan itu menyebabkan Anda kemudian menyembah Yesus karena Yesus itu memiliki kemuliaan. Jadi segala sesuatu yang memiliki kemuliaan Tuhan, apakah itu Tuhan juga sampai harus disembah? Segala sesuatu yang memiliki kemuliaan, apakah itu disebut Tuhan? Begitu maksudnya ya Bang? Apakah boleh dituhankan? Iya, contohnya dulu Bang. Enggak, diiyakan dulu Bang. Diiyakan dulu. Apakah segala sesuatu, kan Yesus Anda katakan pribadi yang berbeda, tetapi ternyata pribadi yang berbeda, tetapi dia adalah penuh dengan kemuliaan, satu kemuliaan dengan Tuhan sehingga dia pantas Kristen Tuhan kan? Apakah segala sesuatu yang penuh dengan kemuliaan Tuhan itu pantas dituhankan? Iya, karena memang dia adalah anak Allah itu sendiri. Oke, baik. Boleh Anda baca di dalam kitab Keluaran 40 nomor 34. Sebentar Bang ya, saya tambahkan sedikit. Ya, saya tambahkan sedikit. Di balik kata kemuliaan Allah itu,
yang merujuk kepada Yesus, saya tambahkan lagi, Yesus itu juga adalah anak Allah. Jadi, orang yang menghormati anak, berarti dia juga menghormati bapaknya sendiri. Iya, betul. Ya. Tapi menghormati anak, dihormati sebagai anak. Jangan kau hormati dia sebagai bapak. Hormati bapak sebagai bapak, jangan hormati sebagai anak. Betul? Tidak bisa dianalogikan kata hormat seperti itu. Bukan seperti itu. Anda ingin menghormati Yesus seperti menghormati bapak? Jangan analogikan seperti itu. Hormat dalam arti kita menerima dia. Ya, kita menerima sebagai bapak atau menerima sebagai anak? Sebagai Allah. Menerima sebagai Tuhan di dalam kemuliaan itu. Menerima Yesus sebagai bapak atau menerima Yesus sebagai anak? Menerima sebagai Tuhan. Oh, maksudnya apa ini? Ya memang begini, Pak. Ya memang begini, Bang Suma. Ya, kita berarti Anda tidak mengenal Yesus kalau begitu. Begini, Bang. Sebenarnya kita ini sedang digiring pada pemahaman tentang Trinitas itu sendiri. Jadi memang bicara Anda yang menggiring. Saya tidak tergiring ke sana. Kenapa? Karena saya mengenal Yesus. Ya, artinya bukan saya yang mengiring, tetapi saya sadar bahwa tema yang Bang Suma angkat ini mau tidak mau secara tidak sengaja kita berdua bisa terbawa ke sana. Iya, begitu. Dan terus Anda yang membawa ke situ, bukan saya. Tadi Anda menuhankan Yesus karena Yesus satu kemuliaan dengan Tuhan. Anda lupa di Keluaran 40 nomor 34. Kalau Anda bisa baca itu, silakan Anda bacakan. Apakah kemudian dia itu juga adalah Tuhan? Karena dia adalah penuh dengan kemuliaan. Keluaran 40 nomor 34. Teman-teman api naik dong. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apakah kemah itu Tuhan boleh disembah? Apakah kemah suci yang penuh dengan kemuliaan Tuhan bisa dituhankan? Lain masalah lagi, Bang. Artinya kok lain masalah? Iya. Anda menuhankan Yesus karena Bapa dan Yesus satu kemuliaan. Bagaimana dengan kemah suci yang penuh dengan kemuliaan Tuhan? Jadi begini, ya memang minta maaf ya, memang Bang Suma memang kalau mau mengutip ayat itu tanpa melihat konteks cerita yang ada. Jadi bicara tentang kemuliaan, semua kata kemuliaan di dalam Alkitab itu Bang Suma kutip, lantas Bang Suma satukan di dalam satu maksud dan tujuan hendak mau menyerang iman Kristen kami. Tidak bisa seperti itu, Bang. Baik. Anda yang masalahannya sering Anda debat yang membawa dari awal itu Bang Suma. Anda yang membawa narasi itu. Baik, saya salah. Sekarang kemuliaan apa yang dimiliki oleh kemah suci dan kemuliaan apa yang dimiliki oleh Yesus, padahal mereka adalah sama-sama memiliki kemuliaan Tuhan. Apa bedanya kemuliaan yang mereka miliki? Mengapa kemuliaan Allah itu turun di dalam kemah suci? Dalam konteks itu, Allah hendak mau menyatakan keberadaannya atas umat. Sementara kalau Allah tidak menyatakan kemuliaan itu di dalam kemah itu, maka umat tidak bisa untuk berhadap-hadapan dengan Allah, karena Allah itu mulia sedangkan umat itu adalah orang yang berdosa. Ya. Kalau Yesus? Maksudnya? Kalau kemuliaan Yesus bedanya apa? Nah, ini lain lagi masalahnya. Tadi kita Bang Suma enggak, maksudnya gini. Kenapa Anda tidak menyembah kemah suci? Kemah suci itu tidak ada potensi dosa. Yesus potensi dosa karena dia keturunan Adam. Ada doktrin di mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Apakah Yesus keturunan Adam? Keturunan Adam. Inilah silsilah Yesus, anak Adam, keturunan Adam. Dia dosa. Kemah suci, benar-benar suci. Kenapa Anda tuhankan saja kemah suci? Kenapa harus Anda menuhankan Yesus yang dalam tubuhnya ada ada pipis?
dengan alasan kemuliaan, sama-sama kemuliaan Tuhan. Yang namanya kemuliaan Tuhan berarti bersandar kepada sang pemilik kemuliaan, yaitu Tuhan. Kenapa jadi Yesus yang disembah? Alasannya karena memang iblis telah memakai nama Yesus untuk dituhankan oleh orang-orang jahat, mengganti Tuhan yang sesungguhnya. Itu jawabannya, Bang. Jadi Anda mau bertele-tele seperti apapun, tetap aja ke situ ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya Yesus adalah Yesus, Bang. Bapa adalah Bapa. Memang dia adalah dua pribadi. Itu di mulut. Prakteknya di gereja kalian menyembah Yesus yang adalah Bapa. Bisa Dari saya sini, potong sebentar. dari sini ketahuan. Silakan, Dinda yang ada di API Pusat naik dulu. Aku mau ibadah. Lanjut. Ya Bang, maksudnya saya timbul pertanyaan kembali di sini. Tadi Bang Suma mengatakan mengapa tidak menyembah kemah suci itu saja, mengapa tidak menyembah kemah itu saja? Nah, pertanyaan saya juga, loh, mengapa lantas mengapa lantas umat mau menyembah kemah itu, sementara kehadiran yang jelas pada saat itu adalah Allah sendiri yang hendak mau berjumpa dengan umat. Loh, pertanyaannya maksudnya Allah sendiri mau berjumpa dengan umat itu siapa? Tadi kan saya sudah jelaskan. Anda ingin mengatakan Yesus? Sebentar, tunggu dulu. Tadi kan saya sudah menjelaskan. Kemah suci itu dimuliakan, dikuduskan. Nakal kalian ya. Aku mau ibadah, weh. Aku mau sholat. Jangan sampai kukutuk kalian, naik dulu. Kau udah masih tadi yang menyembah bait suci pun mulia, enggak disembah. Yesus dulu mulia disembah, karena gara-gara kemuliaan. Yesus adalah Yesus, manusia ciptaan, tapi karena dia satu kemuliaan dengan Bapa, maka dia dituhankan. Matamu, kenapa kamu tidak menyembah kemudian batu tugu yang didirikan oleh Yakub? Kenapa kamu tidak menyembah kemudian Elizabeth yang penuh dengan kemuliaan Tuhan? Kenapa kau tidak menyembah Zakaria? Kau hanya menyembunyikan identitas Tuhanmu, Yesus. Kamu jangan malu doang sehingga kau mengatakan begitu. Kamu malu. Biar lebih keren sedikit. Kami nggak seperti Tritunggal, Trinitas, Trikwek-kwek, Trimurti, Trisula. Ujung-ujungnya sama doang. Kami menyembah Yesus karena kemuliaannya satu dengan Bapa. Matamu? Aku mau sholat, weh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dinda Nora, berhentilah itu. Dari tadi ku lihat kau pakai arang bekas kayu, kau pakai olesi alismu untuk apa? Kau udah cantik. Aku mau ibadah dulu. Jemaah aku tinggal menunggu. Aku mau sholat. Kemana mereka nih? Alamak. Wih. Nakal mereka ini. Udah tahu ini jatuh ibadah. Iya tuh. Naik dulu napa, weh? Alamak. Tidur. Tunggu ya teman-teman, sabar ya, sabar ya.
Pada sampean ini. Kenapa lah kalian ini? Bapak adalah Bapak. Yesus adalah Yesus. Terus? Tapi kalau kepepet, Bapak Yesus itu sendiri. Nenekmu kiper. Halo Dinda, izin. Belum dipakai mic tempurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ibadah dulu, udah telat. Jemaah udah pada nunggu itu. Ya, ntar ya. Anda mau sholat? Iya, ya asar. Sebentar. Boleh ya? Cek. Yuk. Sip. Yuk teman-teman jangan kemana-mana. Kita di sini, tetap di sini bersama dengan Bintang Sweet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan, stay tune ya. Gurunda paling 30 menit lah, karena kalau Gurunda sholat khusyuk. Jadi stay tune aja kalian di sini, dan selamat menikmati yang sudah disajikan Gurunda ya, mengenai dialog. Banyak ilmu lah yang kalian dapat. Aku nggak bisa open cam, masih sedikit, 2 dikit. Posnya Kores pada kabur dah. Mau siapa aja kabur, kecuali siapa ya? Nggak ada sih belum. Undang Bang Loading, kabarin lah sini. PST Loading diundang ke tempat Gurunda gitu. DM-in nama kalian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita seru apa Bang? Berita seru kali ini nggak ada ya, paling berita kemanusiaan. Jadi tanggal 4 besok akan ada kajian dari ketum kita Ustadz Dio Pratama di Masjid Bogor. Lalu dilanjut insya Allah di tanggal 5-nya kita akan peremajaan musolanya Kanda Yonatan Nandar di Indramayu. Perairannya, jadi kita akan pengadaan toren, pompa air, perairan lah pokoknya di musola. Itu sih paling seru enggak, tapi sejuk iya gitu. Kenapa takut Islam dengan saya? Oh, soalnya Tuhannya suka main bunuh-bunuh kalau nggak mau dipanggil raja, gitu Erik. Ada Akang itu res, ya coba tolong naikin dong. Yuk, para bangsawan API pusat, naik, yang bisa open cam terutama. Aku belum bisa open cam, woi. Cet. Assalamualaikum. Kenapa Bang Kores? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bang Kores gak pernah duet sama Bang Loading? Ya belum dapat tempatnya aja. Ya ada blender juga nih. Blend. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masjid Bogornya di mana Bang? Di Masjid Nur Ilahi. Masjid Nur Ilahi. Oke, siapa dulu lawan saya? Temanya ya Taib Muhammad. Ya, Taib Muhammad Suci. Taib Muhammad Suci dan kencingnya ya. Kalau temanya itu ya kita angkat ya. Iya, boleh. Kita komparasi ya. Kalau naik itu pasang dulu giginya, Rik. Oke. Temanya ya kita angkat dulu ya, Taib Muhammad Suci dan Tai Yesus. Kenapa ketawa kalau ngomong Tai Yesus? Nanti tema saya itu ya pertama live ya. Saya live lagi ya. Coba saya mulai live. Kalau Tai Nabi suci, kalau Tai Tuhan gimana Tai Tuhan? Dengar. Ini udah didengerin. Kacau kalian kalau saya tak. Jangan marah-marah, sabar. Blan. Kalau Tai Nabi suci, Tai Nabi. Siapin kalau Tai Tuhan gimana? Tai Tuhan. Saya Dinda open Kores. Tai Allah. Tai Allah gimana? Tai Allah. Akan open Dinda cam Kores. Anak. nonton nanti ya. Anak gimana? Silakan Blen. Makan Blen. Gemper saya buat ya. Waduh, gempar. Dinda Kores, suara saya kedengaran nggak? Masuk ya. Gurunda. Bacakan Kolose 2 nomor 9. Tehnya Yesus juga penuh dengan Tuhan. Kolose 2:9 ya. Gurunda masih sempat aja Gurunda.
abad rebutan ya makannya Kolose 2:9. Sebab dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Oh iya bener, sampai tai-tainya kalau gitu ini penuh Allah ini. Nah, itu kan otak kotormu. Kalau saya enggak. Otak kotor gimana? Sebab dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Sampai tai-tainya Allah ini. Tapi gimana jatuhnya? Tai Tuhan kudus atau najis tai Tuhan? Coba. Tadi kan tai Nabi suci, tai Nabi. Tai Tuhan gimana tai Tuhan? Ya. Gimana ini Erik ini? Erik, jangan terguncang. Dijawab dulu. Kan tai Nabi, kalau tai Nabi suci, tai Nabi. Kami bukan kalau tai Tuhan gimana kalau tai Tuhan? Tai Allah. Tai Allah gimana tai Allah? Islam kan agama tafsir. Oh, mana lebih hebat? Agama ulama Erik. Agama ulama Agama tafsir. Erik Bujang. Mana lebih hebat? Itu di kencing onta apa kencing Tuhan kau, ha? Mana lebih hebat? Kencing onta apa kencing Tuhan kau, ha? Saya lebih berhak menafsir Al-Quran ya udah sekarang coba kau hadirkan kencing Tuhan kau. Mana lebih hebat? Yang lebih pintar daripada kalian. Saya lebih berhak menafsir. Mana lebih hebat, ha? Woi, Longor, Bujang. Mana lebih hebat kencing onta apa kencing Tuhan kau? Hah? Tuhan punya kencing tapi nggak ada manfaatnya. Pemakan babi tolol kau. Otak kau. Woi, penyebab batu. Penyebab batu. Nah, udah gila kau dah. Udah gila. Ayo. Udah gila kau. Ah, makanya beginilah akibat menjebak manusia. Beginilah kau. Udah nggak tahu lagi kau. Udah gila. Mental kau udah rusak gara-gara banyak dalil yang kau lihat. Kabur. Doktrin rusak. Kabur. Pedes dia. Pedih kupingnya denger blender ngomong. Mantap. Teman-teman, coba seandainya gini ya. Seandainya ya, ini kan mencari. Seandainya benar Yesus itu Tuhan, benar ya. Nanti di akhirat, di pengadilan, yang paling pertama aku ajak demon Yesus, aku ajak berantem. Betul? Kenapa aku bilang aku ajak berantem? Aku panggil dia. Tuhan kan maha bijaksana kan, ya kan? Pastilah di pengadilan nanti kita diberikan kesempatan untuk berbicara. Ketika kita mau dicampakkan, misalkan mau dicampakkan ke neraka, aku bilang gini, Yesus, sini kau, main kita ya, ulang. Kau ini ketika kau di sini benar-benar Tuhan, kau telah menipu miliaran umat Islam. Penipu kau Yesus. Kau telah menjebak kami. Apa alasannya? Kenapa? Ya, nggak pantas kau jadi Tuhan, gue bilang. Apa alasannya? Begini ya. Aku kau berikan akal. Dah. Kami di sini, aku pribadi, penting Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada kita, sangat penting. Karena di dunia itu banyak orang memiliki Tuhan, oke? Tetapi di antara kitab-kitab, karena untuk mengenal Tuhan itu berdasarkan kitab suci masing-masing. Ada Tripitaka, ada Weda, ada Bible, ada Al-Quran. Nah, setelah aku baca semua, hanya Al-Quran yang ada pengakuan dia Tuhan. Hanya Al-Quran. Di kau nggak ada, ya ku imanilah dia. Di situ jelas di surat Toha, sungguh aku ini Allah, sungguh aku ini Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, katanya. Tiada Tuhan selain Allah. Sabar Longino, sabar kau, sabar dulu. Jadi sabar dulu. Jadi kan ketika aku lihat dibaca, hanya Al-Quran satu-satunya yang ada pengakuan Tuhan. Ya, ku imanilah Al-Quran. Diam kau dulu bangke, woi Kristen. Ada adab kau Kristen. Woi Kristen, inilah Kristen yang ada adab. Menampilkan kebodohan. Jadi kan ketika itu kan kulihat hanya Al-Quran lah satu-satunya yang ada pengakuan Tuhan. Ya kita imani dong, ya kan? Kenapa kau tidak bisa hilangkan di Al-Quran ini? Kenapa? Ini kau menjebak kami, aku bilang. Kau menjebak kami nih, ya kan? Kenapa kau nggak bisa kau hilangkan di Al-Quran ini kalau kau memang Tuhan? Wajiblah ku imanin di Al-Quran ini, sedangkan kau tidak ada pengakuan kau Tuhan. Apa nak babi ini, woi? Apa kau? Kok kepanasan kau? Sadarkan saya. Kok kepanasan? Apa sih anak nih? Cuma sadarkan saya. Nggak perlu kau disadarkan, nggak perlu kau disadarkan. Mati aja kau udah pakai peti, pakai jas kau. Ngapain kau di sini kau? Tolong. Mati aja kau. Kau tempa jas kau, kau tempa jas kau. Udah kau kawin dulu sama Tuhan kau sana. Lo mati terus kau kawin sama Tuhan kau sana. Kau kawin Tuhan kau itu. Gaya-gaya sana, gaya-gaya, gaya anjing, gaya anjing. Bising kali. Kayak gini lah Kristen, nggak ada adabnya.
Jadi kan ketika di situ kan kita lihat hanya Al-Quran kan yang ada satu-satunya pengakuan Tuhan kan, wajib dong kita imanin. Aku akal. Setelah aku baca Al-Quran ada pengakuan, ya aku imanlah. Seandainya ada penganggap suci, pasti kita bingung. Pasti bingung. Kau Tuhan, kau menjebak kami, kau menjebak namanya. Wah, kau tidak pantas jadi Tuhan. Tuhan salah. Seandainya demon kita kuliti Yesus sana, kita kudeta, pegang kakinya, pegang tangannya, tak betul, bukan Tuhan itu namanya. Tuhan kok menipu, ya kan? Tak betul itu namanya. Itu Sore. itu Kristen itu Kristen. Nggak bisa open cam, lagi kerja. Oh ya udah begitu aja, lanjut. Boleh kan? Itu Kristen. Ya Kristen. Oh Kristen. Ya itu apa yang mau disampaikan toh? Saya Aku ini langsung. aja. Apa? Bukan nggak berani, cuman lagi kerja. Ya silakan. Kalau berdiskusi itu bro, jangan saling menghujat gitu. Harus yang sopan, yang santun. Itu Dan itu saya mau tadi menyaksikan nggak? Bro. Itu dari Saya tadi gara-gara lagi saya mau bertanya, boleh tidak? Nah iya gitu, langsung bertanya. Kalau jangan saling ya jangan mulailah jawabannya. Silakan bertanya. Ya, saya mau bertanya bang. Percaya nggak nanti kalau yang datang ke dunia ini siapa? Percaya nggak sama Nabi Isa? Percaya. Iya dong, mengimani kita. Percaya toh? Dan percaya. Percaya kenapa? Kalau nanti yang menghakimi dunia ini Isa Allah, percaya Nabi Isa? Percaya. Penghakimannya itu mau tahu penghakimannya apa? Iya, yang menghakimi dunia. Ya, nanti penghakimannya begini toh, ketika turun di bumi. Hei Kristen, akulah Isa ibnu Maryam, akulah yang kalian sebut Yeshua Hamasiah, akulah yang kalian sebut Yesus Kristus. Dengarkan, di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kalian tuhankan aku? Buktikan, hei seluruh Kristen, buktikan. Apa itu jawab? Bukan apa itu jawab? Seperti itu. Bukan seperti itu. Emang ada tertulis dia mau ngomong apa? Ada tertulis? Kan tidak. Nah, nanti Yesus akan bertanya, akulah Yesus Kristus. Tolong buktikan di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kau tuhankan aku. Buktikan. Apa jawab? Tapi abang tahu. Tapi abang tahu isi Alkitab. Bacalah. Ya. Tadi kan Yesus kan dia berkata kepada orang Kristen semua, hei seluruh Kristen, akulah Isa ibnu Maryam yang kalian sebut Yeshua Hamasiah, yang kalian fitnah menjadi Yesus Kristus. Di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kau tuhankan aku? Tunjukkan dan buktikan kepada aku. Apa itu jawab? Apa itu jawab? Bentar, Len. Apa itu jawab? Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullah. PST loading JMC. Waalaikumsalam bang. Lanjut. Masya Allah, mantap. Ya udah hadir Ikhwan. Dua penggawa viewer tertinggi masa kini live Muslim, mantap. Aku gedein. Sip, lanjut Len. Gimana itu? Apa itu jawab? Macet. Apa itu jawab coba? Ketika Yesus bertanya kepada itu, buktikan kepada kami di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kalian tuhankan aku.
Buktikan. Kalau tidak bisa kalian buktikan, berarti kalian seluruhnya orang Kristen telah memfitnah aku menjadi Tuhan. Jahat kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku Kristen. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Matius 7, 22, 23. Jelas? Nah, ayo, menghakimi kan? Posisi hakim itu bertanya. Posisi hakim itu bertanya, bagaimana hakim? Itu menginterogasi, bertanya, meminta bukti, meminta saksi. Benarkah? Benar. Kan menghakimi kan? Posisi hakim itu bertanya, meminta bukti. Bukan comot. Ini kan tadi kan itu Siska mengatakan. Gini loh, ya sekarang Bang, coba abang jawab dulu Bang. Ya udah, tolong jawab dulu. Kalau Yesus bertanya nanti menghakimi, dulu Kristen. Nanti dia zaman akan datang dia, akan datang kan, menghakimi kan? Akan datang menghakimi kan? Tadi itu pembahasannya. Nah, nanti akan datang karena di surah Al-Maidah di Al-Quran jelas. Allah berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa Maryam, adakah kau mengatakan dirimu dan ibumu adalah orang Tuhan? Halo, halo Bang Bro. Apa itu? Pak, Matius berapa? Matius berapa? Baca. 722. Matius 7 ayat 22. Ya. Iya. Matius 7. Ya. Putus-putus. Wifi ku nggak beres nih. Matius 7. Ya, berapa 22? Dari 21 itu baca, dari 21 itu. Enggak, itu bukan itu pertanyaannya toh. Pertanyaannya, kalau Yesus bertanya, enggak gini loh, biar saya jelaskan isi dalamnya ini. Matius 7. enggak gini loh itu. Enggak ada pakai kalau-kalau. Gini loh, tadi isinya. Tadi kan pertanyaannya Yesus bertanya kepada kalian, di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Itu loh. Pertanyaan di mana? Dia bertanya di mana? Itu nanti kan di penghakiman. Oke, sekarang gini saya tanya kepada kalian. Kan nanti Yesus datang menghakimi kan? Nah itu ayatnya. Loh, tanya Ibu Siska. Tanya Ibu Siska. Pertanyaan Yesus tadi di mana? Tanya itu Siska. Yesus menghakimi. Benar? Matius 7 ayat berapa tadi biar saya bacakan? 21. Baca sampai 28 Bu Siska, sampai 28 dibaca. Saya sambil kerja. Bapak coba dulu kalau udah ketemu baca. Saya sambil kerja soalnya. Bapak yang udah dapat coba baca. Sama juga ini, sama juga Bu. Udah satu. Tadi katanya mau baca, sekarang sambil kerja. Mana itunya? Tadi katanya mau baca. Oke, saya baca ya. Bang, bilang kebaca aja Bang, nggak apa-apa. Saya saja. Ini Alkitab saya. Ada. Lanjut. Itu judul perikopnya. Hal penghakiman ya. Nih. Hal penghakiman terus ayat 21 ayat dari 15 lah hal pengajaran sesat. Bagusnya dibaca dari awal. Satu perikop aja itu. Biar jelas itu. Kalau cuma ambil satu-satu ayat itu. Janganlah
janganlah kamu menghakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk ini dari 1 ya, sampai ke berapa? Enggak Dari bisa. 15 ya Bu, dari 15. Dari 15 saja ya, Bro. Iya. Nih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sebab sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tetapi tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, ya, dan dibuang ke dalam api. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal aku. Ya, dari buahnya lah kamu mengenal aku. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu firman Tuhan ya. Dan ayat 22. Udah itu. Jangan dulu ke sana. Itu. Tunggu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, katanya lagi, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukan itu poinnya itu. Itu bukan itu. Weh, blender open cam, mantap. Bukan itu poinnya. Aku akan berseru kepada mereka dan berkata, aku Bukan itu tidak poinnya itu. mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian yang membuat kejahatan. Itu firman Tuhan. Bukan itu poinnya, bukan. Bukan. Tadi kan saya katakan, kalau Yesus bertanya di mana dia mengatakan dirinya Tuhan, apa itu jawab? Pertanyaannya Yesus mengatakan dirinya Tuhan di mana pertanyaan itu? Kan dia menghakimi kan? Oke, sekarang ketika kalian mengatakan dia menghakimi, apa kalian tahu apa yang dikatakannya? Kan tidak. Ini kan udah dibilang di sini. Posisi hakim itu gimana posisi hakim? Kamu tidak tahu apa yang dia bilang, terus kenapa kamu bilang statementnya seperti Posisi hakim bagaimana? Bertanya, menginterogasi, benar kan? Benar kan? Nah, kalau dia bertanya, sekarang gini, karena di surah Al-Maidah, dengar sebentar. Ayatnya Itu. Bentar. Udah bisa. Itu karena di surah Al-Maidah sangat jelas ya. Ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, apakah benar kau mengatakan dirimu dan ibumu adalah dua orang Tuhan? Apa jawab Nabi Isa? Tidak patut bagiku mengatakan yang bukan hak, ya Allah. Lalu apa yang kau katakan kepada mereka? Aku hanya mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lukas 4:8 Yesus juga mengatakan sembahlah Allah. Matius 4:10 Yesus mengatakan sembahlah Allah. Dengar dulu bro, kan tidak sama Alkitab kita. Dan aku akan menjadi saksi, dengar ya. Dan aku akan menjadi saksi nanti dari zaman. Dia akan menjadi saksi, makanya nanti Nabi Isa akan bertanya kepada kalian. Baca yang jelas bro dari apa jawabannya? Sekarang apa jawabannya kalau Yesus bertanya seperti itu? Kan sudah dibilang. Kita mau percaya Al-Quranmu. Kalau Yesus bertanya seperti itu, apa jawabannya? Jawaban kalian itu pertanyaannya loh. Bodoh. Dengar dulu. Seperti itu. Kan udah saya bilang. Buktikan kepada, paham nggak ya? Tolong, hai seluruh Kristen. Dengar dulu bang. Jangan marah-marah bang. Ini malu kita dilihat orang berapa. Gini, Yesus bertanya, hai seluruh Kristen, buktikan kepada aku di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kalian tuhankan aku. Buktikan. Nggak ada, dia bilang gitu, nggak ada. Kamu. Ya, nggak berani kau jawabnya. Ya, kenapa nggak kau jawab kalau dia bertanya itu? Dengar dulu bro. Dengar dulu sama Kenapa kau berani mengatakan tidak seperti itu? Coba jawab aja kalau dia bertanya gitu. Dia bertanya gitu.
Di ayat mana? Dia tanya seperti itu, di ayat mana? Coba tunjukkan. Iya, dia bertanya, kan dia minta bukti. Sekarang gini, pengadilan itu kan Saya ngomong dulu dong, bro. Sabar, dengar. Ayatnya. Jangan kamu samakan Al-Quran kamu dengan Alkitab saya, kan beda. Jangan kamu sama-samakan, bro. Sekarang begini, oke, pembuat kejahatan, kalian adalah pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang kalian lakukan? Itu nabi-nabi palsu, bocor. Kejahatan apa yang kalian lakukan? Kejahatannya kalian telah memfitnah dia menjadi Tuhan. Kalian memfitnah dia lahir tanggal 25. Benar nggak? Nabi palsu. Kau tahu nabi palsu. Kejahatan kalian. Kalian telah memfitnah dia lahir tanggal 25. Kalian fitnah dia menjadi Tuhan. Itu kejahatan kalian. Bukan setiap orang dengar ya. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yang berseru Yesus Tuhan agama apa? Agama apa? Baca dulu dengan cara baca. Yang berseru Yesus Tuhan itu agama apa? Di bumi ini yang bernubuat atas nama Yesus agama apa? Palsu seperti kalian. Agama apa? Kalian. Kalian itu. Agama apa? Yang berseru Yesus Tuhan. Jujurlah, diskusi jujurlah. Jangan nggak jujur. Kalau nggak jujur kita ribut loh. Kita ribut loh kalau nggak jujur. Jujurlah. Tadi itu nabi. Yang berseru Yesus Tuhan itu agama apa di bumi ini? Dengar baca, makanya baca. Jadi jawablah, aku tanya, yang berseru Yesus Tuhan agama apa? Lu kayak cewek, dengar dulu, saya belum selesai ngomong. Loh, cewek, aku bertanya loh. Aku bertanya, yang berseru Yesus Tuhan agama apa coba? Yang berseru Yesus Tuhan agama apa? Udah jelas firmannya, itu orang-orang yang. Iya, aku tanya, yang berseru Yesus Tuhan agama apa? Blender bodol. Lu kok blender bodoh? Cuman nggak mau jujur. Jujur lah kalian. Bagaimana kamu nggak paham ayat? Susah jadi. Yang berseru Yesus Tuhan agama apa pertanyaannya? Ya dengar dulu, biar saya jelaskan. Kenapa dengar? Aku minta butuh jawaban. Yang berseru Yesus Tuhan agama apa? Sabar, saya jawab. Oke, yang kamu mau kaitkan nih ayat mana? Matius 7:21. Oke, itu tentang nabi palsu. Aku tanya sama kalian, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, 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 yang bernubuat atas nama aku, yang mengusir setan atas nama Yesus. Siapa yang bernubuat atas nama Yesus? Ya, ini jawabannya. Yang bernubuat atas nama Yesus agama apa? Tentang nabi palsu. Pada masa ini, yang pada masa ini bernubuat atas Kristen, nama tapi Yesus. pada zaman Jujurlah akhir, kalian, pada akhir zaman bukannya. Masalahnya akhir zaman yang bernubuat atas nama Yesus siapa? Pada hari akhir yang terakhir semua orang Kristen sudah dibawa ke surga. Gak betul itu. Yang mengusir setan atas nama Yesus agama apa? Oke, Bang Blender, saya jawab. Pada masa ini, pada masa ini ada orang Kristen. Nggak mau jujur? Tetapi pada hari terakhir Tunggu satu-satu dong. Kalian satu-satu dong. Jangan keroyokan kayak gitu. Satu-satu. Saya mute nih. Saya turunin nih. Satu-satu dong. Kalian berempat ngomong semua. Gimana mau denger? Oke, saya satu-satu. Oke. Ya Bang, masalahnya Bang Bender pertanyaannya kurang itu Bang. Gitu. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, 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 melainkan mengikuti Bapa. Yang berseru Yesus Tuhan siapa? Agama apa? Ini kita bahas tentang Matius 7. Yang berseru Yesus Tuhan agama apa? Jujurlah. Pada hari terakhir. Pada hari terakhir. Yang berseru Yesus Tuhan agama apa? Pada hari terakhir. Aduh, pada hari terakhir. Di akhir zaman, yang berseru Yesus Tuhan agama apa? Dan pada hari terakhir orang-orang Kristen sudah dibawa ke surga. Orang-orang Kristen sudah dibawa ke surga. Yang berseru Kristen sudah dibawa ke surga. Baca Matius 24:40. Baca Matius 24:40. Pada hari terakhir semua Kristen sudah dijemput ke surga. Harus menipu gitu Kristen ya. Kamu yang menipu. Blender. Makanya baca Matius 24:40. Agama apa, Oten? Baca 24:40 pada hari terakhir. Ampun, berat kali kalian jujur ya. Kok parah kali? Ya, Anda bisa jujur tak? Kalian nggak mau jawab, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Bukan ya? Yesus bukan Tuhan kan? Tuhan. Ya udah jawab, makanya jawab. Yang berseru baca 24:40 Matius. Yang berseru Yesus Tuhan agama apa? Itu
ayat mana yang pada kamu hari bahas? terakhir. Pada hari terakhir, bukan sekarang. Pada sekarang memang orang Kristen, tapi yang pada mau- hari terakhir tidak ada orang Kristen lagi. Satu kategori itu agak Bang Blender, itu ada Pak Loading nanti tertahu kamu itu. Coba baca. Jamin koyok, jamin koyok. Jangan koyok. Coba baca, coba baca. Kita siska, itu siska. Itu Matius siska. 24:40. Sabar, kita siska aja. Itu siapa itu yang berseru Yesus Tuhan agama apa, Dok? Matius 24:40. Pada hari itu. Diam dulu, Bangki. Itu agama apa itu? Loh, kamu ngotot sekali harus ikut. Itu agama apa itu? Ngotot sekali harus ikut pikiran bodohmu. Aduh, mah pikiran bodoh ya. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Udah clear ya? Yesus adalah Tuhan. Yesus Tuhan. Berarti Kristen yang mengakui Yesus bukan Tuhan. Selesai. Bisa nggak baca? Berarti Kristen yang mengakui Yesus bukan Tuhan. Bisa Oke? baca kata. Kamu ini buta huruf, memang keturunan buta huruf. Bisa gitu. baca kata. Gue mengucat bos. Aku bertanya. Benarkah tidak dia buta huruf? Aku bertanya. Oke, kau nggak usah mengucat. Jelas Kenapa buta mengucat? huruf. Aku bertanya, yang berseru Yesus Tuhan agama apa? Saya tidak Pada hari terakhir semua orang Kristen sudah dibawa. Apa? Pada hari terakhir. Pada hari terakhir semua orang Kristen sudah dibawa Yang ke berseru surga. Yesus Tuhan agama apa? Oten, longor, peka. Hei, Orang Kristen sekarang orang Kristen. Tapi pada hari terakhir orang Kristen sudah dibawa ke surga. Udah ya, clear ya? Baca. Clear ya? Bahwasanya menurut orang Baca. Kristen Yesus bukan Tuhan. Selesai. Pada waktu akhir. Oke. Buta huruf. Mantap. Clear. Jadi aku mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu jawaban dari Kristen sendiri, oke? Teman-teman ya. Yesus bukan Tuhan, Yesus hakim. Mentok Pada di situ. waktu itu Keturunan buta huruf. Udah Yesus hakim mentok itu. seorang Loading, akan dibawa ke dan Akhir yang loading, lain akan PST loading. dipindahkan. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Gas masuk open cam. Kami menunggu. Menunggu yang Ya, terima kasih Bang Kores. Ya, lanjut Bang. Ini tadi luar biasa ya. Tadi Bapak siapa tadi bilang Kristen ini nanti dibawa ke surga. Bagaimana mau masuk surga, masuk akal pun tidak kalian ini. Baca Saya- ayat Matius 24:40. Mana ayatnya? Di mana? Matius 24:40. Tadi kan narasi Bang Blender kan begini. Di Sudah Matius salah 7 itu 21 22 23. Iya, dengar dulu. Kalian ini tidak bisa rebutan bansos kalian ini. Satu-satu dulu kalau ngomong. tadi kan bahas. Ya sabar dulu. Setuju. Sabar dulu. Benar kan? Tadi kan iya, dengar Matius dulu. Begini. 24:40. Buka baca. Iya, dengar dulu Pak anak pendeta. Tadi kan Bang Blender membawa narasi. Di dalam Matius 7, 21, 22, 23 itu, di situ kan bunyinya, Tuhan kami berdumua demi namamu, mengusir setan demi namamu. Kami berdiskusi dengan Bang Juma, dengan Bang Kores, Bang Kian Santan, Bang Blender, Bang Loading demi namamu. Kenapa di 23 Tuhan usir kalian? Pertanyaannya di situ. Nah, nyala kau dari hadapanku. Kan tadi Bang Blender tanya antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen yang panggil. Hanya kalian diusir. Kenapa kalian diusir? Karena merujuk dalam Yohanes 5:30, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan itu tidak butuh gantungan dari siapapun. Sementara Yesus ini kan bergantung kepada Bapaknya. Saking bergantungnya Yesus pun kalian gantung sekarang. Yesus sudah, kalau kita tanya Yesus siapa yang Tuhan itu? Yesus jelaskan dalam Lukas 4 nomor 8. Kamu tidak ulang-ulang itu terus. Sini. Lihat sini. Stop. Gantian. Ini apa? Apa itu? Judulnya apa? Apa judulnya? Baca. Ya, hal pengajaran sesat. Pengajaran yang sunat, yang sesat. Jadi maksud ayat ini apa? Menceritakan tentang orang-orang. Maksud ayat itu menceritakan tentang orang-orang yang mengajarkan kalian kesesatan sehingga kalian panggil Yesus Tuhan. Kan lihat dari buah-buahnya. Emang buta huruf jadi susah juga ngerti. Ya, daripada kau buta Tuhan. Buta huruf, bodoh. Bagaimana kau bilang kita buta huruf sementara Tuhan kita saja kita tidak pernah gantung? Sudah paham ini, sudah jelas-jelas coba. pengajaran sesat. Oke, coba kau buka Yohanes 5:30. Coba kau buka.
Coba kamu buka. Sini dulu. Tadi maksud kamu tentang ayat Iya, ini makanya di situ. Iya, dengar. Iya, di 23 itu, di ayat dengar, di nomor 23, di situ nomor 23 kan dikatakan apa? Enyalah kau dari hadapanku. Kenapa ketika ada orang memanggil Yesus Tuhan, Yesus usir? Jangan lanjut. Tahan. 24:42. Matius 24:42. Karena itu berjaga-jaga. Bang Pendeta satu ya. Kenapa kamu hanya ngotot yang lanjut. Kenapa kamu tidak baca dari ayat ini? Maksudnya ketika nabi palsu itu datang kepadanya, dia akan berkata demikian, enyalah kau dari hadapanku, karena dia tahu itu nabi-nabi palsu. Paham yuk? Di situ kan hal pengajaran palsu, kan? Nah, sudah hal pengajaran palsu. Iya, sudah dengar paham. dulu. Oke, deal. Iya, dengar dulu. Ganti-gantian dulu. Sepakat dulu. Ini pengajaran tentang nabi palsu, Iya. sesat ya. Sudah. Hal pengajaran sesat, kan? Di situ hal pengajaran sesat. Kita lihat dari buahnya, kan? Lanjut. Hasil dari hal pengajaran sesat itu, mereka yang mengajarkan kalian memanggil Yesus Tuhan. Siapa yang mengajarkan kalian panggil Yesus Tuhan? Sementara Yesus mengatakan Allah Bapa yang Tuhan. Kau baca baik baru bisa paham. Baca dari atas, Bang, kalian punya Bible itu, kami orang Islam ini, saya ini setiap malam kaji, kalian punya Bible sampai saya lupa kaji. Terhadap kamu ini yang coba kamu baca. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang. Iya, oke. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Kutanya sama kamu, yang datang kepada murid-murid Yesus, sabar. Yang datang kepada murid-murid Yesus, Paulus apa Nabi Muhammad? Ini nabi palsu seperti kamu ini ada datang kepada kami ini. Nabi. Kamu ini nabi-nabi palsu. Bagaimana saya nabi? Anda juga kau ini. Ya, siapa yang bisa membuat mukjizat? Nabi atau manusia biasa? Orang Kristen biasa bisa nggak membuat mukjizat? Apa membuat mukjizat orang Kristen? Itu tengok. Tuhan. Baca yang membuat mukjizat. Aku menghalau hantu iblis. Itu kan mukjizat. Ini ngomong aja belajar loh. Diam dulu. Ini terkadang mereka ini yang ditakuti dari mereka, siapa yang download mereka punya TikTok ini kan? Sampai bisa naik ke Begini Pak Pendebat. Begini, kau dengar saya dulu, pendebat, kau dengar saya dulu, kau dengar saya. Di situ kan tertulis, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Di sini timbul pertanyaan, di situ kan merujuk kepada murid-murid Yesus. Yang datang kepada murid-murid Yesus itu Nabi Muhammad apa Paulus? Sehingga mengajarkan itu, bahwa Yesus adalah Tuhan. Coba kamu jawab itu. Yang datang kepadamu murid-murid Yesus itu siapa? Oke, emang murid-muridnya tidak tahu Yesus? Murid-muridnya Yesus itu tahu Yesus, tahu bukan Tuhan. Terus kenapa kamu bilang Paulus datang mengajarkan untuk murid-murid lagi bahwa Yesus itu Tuhan? Siapa yang mengajarkan kalian untuk memanggil Yesus Tuhan? Tidak, tadi abang bilang murid-murid Yesus seakan-akan mereka tidak tahu Yesus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Itu siapa? Semua orang Kristen. Semua orang Kristen toh. Bagaimana semua orang Kristen? Kalian Yesus saja kan tidak berkata kepada orang-orang Kristen. Baca baik. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Ya. Semua itu siapa? Orang Kristen. Oke. Ya, sekarang orang Kristen yang ada nabi sekarang siapa? Islam apa Kristen? Islam tidak.
Siapa yang bisa berbuat demi namamu? Glenn. Lanjut. Itu sudah pasti itu dikenakan kepada Nabi Muhammad, itu nabi palsu. Pas sudah. Nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu, kan? Yang akan datang itu nabi palsu. Dengar dulu. Itu sambungan dari satu dulu. cerita. Mari. Iya, sabar Ini kan satu satu-satu. cerita, satu sambungannya. Iya, satu-satu. Kita Itu satu-satu ngomong. sambungan, betul tak? Waspadalah Satu-satu. nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyabar seperti domba. Ini sambungan daripada ayat ini sampai nombor 20. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat namaku, mengusir setan? Anak Adeta, kalau mau ngomong pasang dulu giginya, biar enak didengarnya. Ini nggak enak didengar loh. Giginya pasang dulu. Yang ngomong tidak aja nggak enak kedengarannya lu. Ini pendebat dulu. Lu diam dulu. Itu udah jelas nabi palsu itu Nabi Muhammad. Oke, sabar pendebat ya. Di situ sudah dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Nah, kalian mengatakanmu di situ adalah orang Kristen. Di mana buktinya? Saya bisa buktikan bahwa mu di situ itu untuk Bani ini ada Israel. satu ayat, satu cerita. Lu ngocos aja terus lu. Boleh kok siap belagu. Diam dulu lu. Pendebat lanjut. Itu pelan-pelan orang. Ya. Bisa tidak kamu buktikan sama saya, sama kita semua, sama netizen, kalau di dalam apa ayat tadi itu, di dalam apa cerita tadi itu yang datang kepadamu itu merujuk kepada orang Kristen, bisa tidak? Pakai data dong. Nanti saya buktikan bahwa mu di situ khusus bagi murid-murid Yesus, yaitu orang Bani Israel. Bisa ndak kita pakai data begitu? Jangan cuma kerja menghujat, sabar. Jangan cuma kerja menghujat saja. Kalian ini minoritas saja di Indonesia, kalian menghujat. Bagaimana kalau kalian mayoritas kalian ini? Pakai data lah kita diskusi. Iya, oke. Buka 24 40. Oke, 42. 24 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Jadi pada hari itu kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu berjaga-jagalah. Ya, pada waktu itu kalau ada dua orang yang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilingan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Yang bererti pada waktu itu, akhir zaman, orang Kristen sudah dibawa ke surga. Orang Kristen yang tidak berjaga-jagalah. 2442, coba baca. Di situ terang-terang tulis, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Yesus. Oke. Bapak ini berbicara seperti orang ini belum makan MBG ini Bapak. Coba di mana ayatnya tadi Pak? Kita buka di sini biar saya buka di sini Pak. Matius 24 42. Matius 4 42. Oke. 24 42. Oke, kita buka Matius 24 42. Apa yang Bapak mau apa di sini? Berjaga-jagalah. Siapa yang dijagain? Semua orang Kristen. Yesus ngomong sama siapa ini? Orang-orang Kristen. Oke, jaga-jaga apa? Apa yang harus kalian jaga? Tuhan. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Buka baca dulu sebelum saya jawab. Iya sudah saya buka. Iya dijawab saja. Coba. Apa yang dijaga di sini? Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, siapa yang panggil Yesus Tuhan?
orang Kristen bukan? Iya. Ya, orang Kristen pada hari itu, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilingan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Yaitu pada masa itu yang memanggil Tuhan adalah orang-orang Kristen yang tidak berjaga-jaga. Mereka tidak tahu pada hari mana Tuhan mereka datang. Sebab itu mereka tertinggal. Astagfirullahaladzim. Anda ini berbicara napas sudah di tenggorokan pun salah bicaranya ini. Maksudnya bagaimana ini? Coba cari yang lain lah. Coba. Karena itu di sini. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, apa yang harus dijaga? Berjaga-jaga untuk apa? Apa yang mau datang? Masa Tuhan datang meninggalkan? Maksudnya apa ceritanya di sini? Ya, bersiap-siaplah. Jangan sampai masa orang-orang Kristen sudah dibawa baru kamu masuk Kristen. Bagaimana kita mau masuk Kristen? Kristen saya tidak masuk akal. Ya, pada hari itu kan dibilang sini. Pada hari itu kalau ada 2 orang di ladang, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilingan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kerana itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu akan datang. Berarti kamu harus masuk Kristen dulu sebelum Tuhanmu datang. Tadi narasi Anda berjaga-jagalah di sawah, datang 1 orang, dibawa 1 orang ditinggalkan. Dibawa apa? Dibawa polisi. Dibawa ke surga. Coba kasihlah penjelasan itu sesuai yang tertulis. Dibawa ke surga. Pada hari terakhir orang dibawa ke surga ini, dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke surga. Mana ada orang Kristen dibawa ke rumah sakit. Coba begini Pak Pendeta, diskusi ini guru-guru saya semua ini malu hati saya. Pak Pendeta, coba Pak Pendeta fokus Pak Pendeta ya. Anda mengatakan tadi bahwa di sini berjaga-jaga. Ini saya mau dapat poinnya, berjaga-jaga untuk apa? Berjaga-jaga. Masuklah Kristen dulu, jangan tunggu untuk hemat napas. Jangan sampai hari terakhir baru kamu masuk Kristen. Lepas tu kamu bilang, Tuhan, aku tidak akan peduli lagi. Aku tidak akan selamatkan kamu lagi. Tidak ada seperti itu kau ini punya Bible sendiri tapi tidak tahu. Baca 24:42. Berjaga-jagalah. Begini Pak anak pendeta. Sekarang begini, kita hidup ini kan kita butuh hidup yang kekal. Nah, ditelepon lagi sama pendetanya. Siloam itu nelpon. Yuk, next. Mana Kristen yang lain? Itu Siloam itu. Jadwal check up. Oke, lanjut pendebat. Ya, pendebat silakan pendebat. Loading maksudnya. Untuk pendapat kita diskusi dengan baik lah. Oke. Nggak enak juga di rumah orang. Mana dalilnya? Silakan. Tadi kamu sudah baca. Iya, percaya sebagai apa? Ada tunggal Allah. Yohanes 3:18. Itu orang pelan-pelan itu orang tua. Nggak boleh. Pendebat. Apa? Di mana dalilnya? Coba. Untuk mendapat hidup. Iya, kalau hanya sebatas percaya, kami orang Islam percaya dia sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Kenapa tidak akan iman?
Tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya sosok yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Jadi kepercayaan kami kepada Yesus hanya sebatas juru selamat bagi Bani Israel, bukan bagi kita semua. Dan itu ada dalilnya di dalam Kisah Para Rasul 13:23. Seperti yang dijanjikan olehnya, Elohim akan membangkitkan juru selamat bagi Bani Israel. Seperti yang kita percaya kepada dia sebagai apa? Berarti kalau Islam kalian percaya, Kristen percaya. berarti kamu mau ke surga tidak lewat dia. Sabar. Mau ke hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Al-Ikhlas ayat 1 sama juga. Katakanlah Nabi Muhammad Allah itu Esa. Di perjanjian lama juga sama. Ulangan 6 nomor 4. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Musa mengajarkan Tuhan yang Esa, Yesus mengajarkan Tuhan yang satu, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa. Kalian Kristen dapat pengajaran dari mana Tuhan tiga di dalam satu? Coba. Oke, coba kasih tunjuk ayat yang mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Di mana? Kenapa? Tunjukkan ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah... Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Masa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Nikodemus, dengar. Ketika di dalam Yohanes 3 nomor 2, Nikodemus bertemu dengan Yesus, apa kata Nikodemus? Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai. Kutanya sama kamu, jika Allah Bapa tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus membangunkan Lazarus? Jika Allah Bapa tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus merubah air menjadi anggur? Jika Allah Bapa tidak menyertai Yesus, bisa tidak Yesus menyembuhkan orang buta? Coba, pakai dalil dijawab. Gini bang, Yesus jangan begini, jawab. Yesus ada sembuhkan orang pakai nama Allah ke tidak? Di mana? Lu bagaimana kamu? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Yesus menyembuhkan orang ada pakai nama Allah ke tidak? Coba, di mana ayatnya? Itu mujizat yang diberikan pada dia, sudah dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Tuhan, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan yang melalui pelantaraan dia di tengah-tengah kamu. Makanya Nikodemus mengatakan tadi, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan jika Tuhan tidak menyertai. Jangankan Yesus, saya saja kalau Tuhan menyertai, saya bisa pindahkan kamu di samping saya sini. Tapi kenapa nabi-nabi lain tuh berbuat sesuatu harus pakai nama Allah, tapi Yesus tidak? Habis berbuat sesuatu pakai nama apa? Pakai nama bansos. Ya pakai nama Tuhannya lah. Yesus bangkitkan Lazarus tidak pakai nama Allah. Oke, baca Yohanes 11:42. Dari 41 sampai 42 coba kamu baca kalau Yesus. Apa Yesus katakan di situ? Jangan kau Yesus jelaskan A, kau jelaskan B. Seakan-akan kau lebih pintar daripada Yesus. Coba baca Yohanes 11:41 sampai 42. Coba baca. Yohanes 11:41 sampai 42. Injil Yohanes ini ya, Yohanes yang menuliskan. Yohanes 11. Yohanes 11 berapa? 41 sampai 42. Lazarus dibangkitkan. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas ke langit. Ayo. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku. Itu di depan orang. Itu di depan orang. Itu di depan orang banyak. Bantah ayat itu, bantahlah dikasih Bibel, dikasih Markus tolah, dikasih Matius tolah, dikasih Captikus mabok. Inilah kalian. Pelan.
Itu Yesus sendiri kah atau ada banyak orang di situ? Itu Yesus ketika selesai membangunkan Lazarus, maka dia bersyukur kepada Bapa, dia menghadap ke langit dan berdoa. Sama halnya Berarti dengan izin, dengar dulu, berarti dengan izin Bapa lah Lazarus itu bisa bangun. Makanya di 42 situ dikatakan, ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus dengan izin Allah Bapa, maka Yesus bisa membangunkan Lazarus supaya membuktikan kenabiannya melalui mujizat yang dia bisa membangkitkan Lazarus, supaya orang-orang yang ada di sekeliling situ percaya bahwa dia diutus oleh Bapa. Oh, berarti dia nabi. Lah, habis siapa? Ayam. Mana ayat yang mengatakan saya adalah nabi? Oke, baik, ku kasih kamu ayat ya. Nih. Dengar, saya jelaskan yang tadi dulu. Gini Bang, sama halnya dengan Quranmu yang mengatakan Alhamdulillah. Allah bilang Alhamdulillah kepada siapa? Alhamdulillah kepada Allah. Coba buka Matius, coba buka Matius 21 nomor 11. Kalian ini kalau tidak paham Al-Quran, dengar. Kalian kalau tidak paham, dengar dulu. Kalian kalau tidak paham Al-Quran, itu hal yang wajar. Tapi kalau Bibel kalian tidak paham, itu hal yang kurang ajar. Coba baca Matius 21 nomor 11. Coba. Pasti kamu jawabnya bilang itu cara dia mengajarkan. Coba baca. Tadi kan kamu minta di mana Nabi kan? Coba baca Matius 21 nomor 11. Itu cara Yesus menunjukkan bahwa manusia harus mengucap syukur kepada Sang Pencipta. Itu Allah Bapa. Baca Matius 21 nomor 11, baca. Itu tentang apa lagi? Baca. Alhamdulillah, Allah mengucap syukur kepada Allah. 21 ayat 11. Kalian kalau tidak paham Al-Quran itu hal yang wajar karena kami tahu kalian Kristen, tapi kalau Bibel tidak paham itu kurang ajar itu. Kitab sendiri saya tidak paham. Alhamdulillah. 21 ayat berapa? 11. Oh, 11. Alhamdulillah. 21 ayat 11. Mana 11? Matius 21 ayat 11. Nomor 11. Mana 11-nya? Astaga. Ketekau tuh nomor 11-nya di ketekau kok. Blow on. Matius 21 ayat 11. Bang, ayatnya cuma sampai 10, terus lanjut 12. Astagfirullahaladzim. Kau pakai Bibel yang versi apa? ILT apa BLT? Mana coba tunjukkan itu di situ. Mana punyamu mana? Kamu pakai Bibel yang versi apa? Mana ILT tunjukkan apa BLT apa MBG apa MCK? Mana tunjukkan punyamu ayat 11? Ini berapa ini? Ini berapa ini? Matius berapa? 21 nomor berapa? Nomor 12. Mau kau tambah satu lagi? Taruh nomor 13 biar jadi Tuhan. Bibel saja tidak paham mau loncat-loncat ke Al-Quran. Matius 21. Ganti kau punya Bibel itu ganti. Coba ganti yang MBG. Mungkin ada apa yang versi MBG. Yang mana? Sabda. Matius 21 nomor 11. Cari nomor 11 di situ. 21 lihat. Mana 11-nya? Batas di 10. Tidak ada 11. Berarti dia beli Bibel ini apa? Mungkin bayarnya kurang makanya dirobek nomor 11 itu. Kau kasih lunas dulu, siapa tahu dikasih tambah 11 itu. Oke, lanjut. Kenapa 11-nya? Nih. Oke. Bagaimana kamu nih ku tampilkan? Coba kamu baca di sini apa bunyinya di sini? Dan orang yang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jeder, sudah kan Nabi dia kan? Nabi kan di Bibel sudah tulis Nabi kan? Coba kamu rubah Nabi menjadi Tuhan. Coba. Di dalam Bible, sabar. Di dalam Bible, sabar. Orang banyak itu Yesus. Iya, sabar. Orang banyak itu. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Coba di Bibel sudah tertulis dia Nabi Yesus. Coba kau rubah jadi Tuhan. Coba Saya tadi mana Yesus mengatakan dia adalah Nabi. Kenapa kamu bilang mereka? Yesus itu Nabi. Astagfirullahaladzim. Iya, dia mengatakan dia Nabi. Di mana? Mana?
Dia mengatakan dia nabi. Di mana coba? Tunjukkan. Tidak ada ilmu orang. Loh, saya kan belum tunjukkan. Tidak ada kan? Ini kamu tunjukkan orang banyak itu. Berarti bukan Yesus mengatakan dia. Orang banyak itu yang mengatakan. Orang banyak itu yang hidup di zaman Yesus saja mengatakan dia nabi. Kalian ini yang jauh dari Yesus mengatakan dia Tuhan. Kita mau percaya mana? Kalian ini bernapas saja ini. Kalian kalau berbicara itu 10-12 yang salah. Orang banyak sudah menyahut. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Orang yang hidup dengan zaman Yesus saja mengatakan dia nabi. Kalian yang aduh, ya Allah ya Rabbi. Mengatakan dia nabi, dia tunjukkan yang mereka. Ya, itu saya tunjukkan datanya. Itu mereka bukan Yesus. Oke, bisa bedakan Yesus. Terus kamu mau Yesus itu apa? Oke, kamu mau Yesus itu apa? Nabi atau Tuhan? Kamu yang tadi bilang nabi, makanya saya bilang mana Yesus mengatakan dia nabi. Ya memang dia nabi, melalui perantaraan nabi itulah kita bisa kenal Tuhan. Karena Tuhan itu tidak dapat terlihat. Mana dia mengatakan dia nabi? Utusan Tuhan itu disebut para nabi, para rasul. Nabi-nabi palsu. Makanya orang-orang bagaimana kamu ini? Nabi-nabi palsu itu yang datang setelah dia. Kamu fokus, kamu selalu mengatakan Islam nabi palsu, nabi palsu. Kamu lupa kalau Tuhan kalian Tuhan palsu. Lupa. Kutanya Tuhan kalian Tuhan asli apa Tuhan palsu? Oh Tuhan bersyukur. Oke, kutanya sama kamu. Tuhan kamu itu Tuhan asli apa Tuhan palsu? Aku bersyukur kepada Allah. Allah bersyukur kepada Allah bagaimana? Coba. Ceritanya. Gimana tuh Bang? Alhamdulillah itu. Coba kamu jawab itu. Jelaskan Tuhan kalian itu Tuhan asli apa Tuhan palsu? Aku bersyukur. Kerjanya cuma menghujat saja. Kalau sudah tua, pergunakanlah waktumu untuk bertobat. Jangan berbuat lagi. Sini penghujat gua hantam sini. PST loading mantap. Ada. Karena saya menghujat coba. Kata mana yang membuatkan menghujat? Thank you. Waktunya PST loading. Mantap sudah kuahnya, terutama meninggikan Yesus sebagai Nabi Isa ya. Sudah kalah aja turunkan dia. Wah, gua maju. Mute lu. Odeng tuh botol besar dia. Kau itu botol. Nabi palsu setelah Yesus nabi palsu. Kau bilang Agabus nabi palsu berarti. Yang kumpul sama Paulus di KPR 13:1 nabi palsu semua itu. Woi, yang tidak percaya Yesus siapa? Nanti dikatakan nabi palsu. Agabus percaya Yesus Agabus. Bukan Yesus namanya Yesua, Pak. Bukan Yesus namanya Yesua. Agabus nabi palsu bukan? Di mana dia percaya Yesus Agabus itu? Nabi palsu. Terdiam. Apa yang terdiam? Kau bilang nabi setelah Yesus itu nabi palsu. Ini di KPR ada Agabus ini, Nabi Agabus. Pak, tidak ada nabi setelah Yesua itu Paulus, dan Paulus itu sesuai firman Tuhan. Paulus itu bukan nabi palsu. Paulus itu sesuai firman Elohim. KPR 21:10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Kau ini Nabi Agabus itu di ayat mana? Coba di ayat mana? Astagfirullah, darah Tuhan kurang banyak. KPR 21:10. Kalian ya? Aduh. Cuma nabi bonyok palsu. dua, langsung bonyok dua. Muhammad saja nabi palsu. Tuhan kau Tuhan palsu. Tuhan ada kelaminnya, Tuhan palsu itu. Muhammad yang nabi palsu itu. Iya, tapi Tuhan kau Tuhan palsu. Muhammad nabi palsu, terus ini Tuhannya yang Tuhan palsu kau. Nah, ini kau baca dulu di sini. KPR 21:10 ya. Nah, di sini lihat ini. Inilah pengajaran Tuhan palsu, tidak tahu ada nabi setelahnya. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Dar, selamat datang di kebenaran. Itu kitab mana tuh? Injil apa? Ini KPR ini. KPR, Kisah Para Apostolos. KPR, Kisah Para Apostolos. KPR. Di Alkitab apa? Oh, ini KPR kita bakar ini. Kita bakar KPR. Dua itu bincang. Bibelnya si pendebat ini nggak lengkap loh, Res. Tadi aja Matius 21:11 nggak ada loh, nggak lengkap ya. Di sini, Pak.
Ada. Nomor 10. Ada, cuma saya tipu Bang Loading aja. Ayat 11 ada tadi, cuma bercanda tipu dia loading itu. Tipu-tipu kau, emang gak ada di lu gimana sih? Lah, saya tunjukin. Makanya yang ngomong jangan sotoy. Kami Muslim ini lebih paham Bible kalian daripada kalian sendiri. Kalian nggak tahu kan setelah Yesus ada nabi lagi? Waduh, marah dia. Iya, ada setelah Yesus ada Santai, nabi. Narion. Paulus nabi. Iya, Paulus rasul bukan nabi. Paulus itu rasul. Lah ini nabi setelah Yesus ini. Katanya tidak ada nabi setelah Yesus. Kalau ada nabi, nabi palsu. Nah ini nabi Agabus ini apa ini? Coba di Alkitab di mana? Kasih tunjuk di KPR. Kitabnya mana Alkitab? Ini KPR. Oh, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul berapa? Iyalah. KPR 21. Aduh, kau sekolah minggu bayarnya setengah-setengah begini jadinya. Daripada kamu jalan yang kotak. Apa itu? Kau ngomong apa? Kamu balikin tapi kamu tidak nyambung. Jalannya kotak katanya. Nah sudah, ya kembali PST loading, sudah jinak, gas. Loading nih botol. Menjinak dia. Dia follow dia nggak tahu ada nabi setelah Yesus. Dia mau apa? Dia mau patahkan narasi saya dengan dia menipu tadi kan? Oh itu kan ada, cuma saya menipu. Memang kalian itu manusia, saya kalian tipu jadi Tuhan. Jadi kami tidak heran itu. dia percaya lah bahwa tidak ada di Alkitab saya. Iya, karena kita kan ranah diskusi. Kalau kamu bilang tidak ada, berarti bukan cuma saya yang kau tipu. Semua yang menonton kita 8K juga kau tipu. Memang kalian kerjanya menipu. Kamera kena ayat saya pasti kamu nggak lihat. Hanya pendeta pun tipu kalian, kan? Cuma puluh saja yang dikejar sama kalian itu. Baru dikasih Yohanes 1 nomor 1. Makanya mentok kalian kalau diskusi itu Yohanes 1 nomor 1. Kamu bahas perpuluhan lagi. Kamu tahu, kamu itu. Kita di sini kamu baik-baik. Dia dengar baik-baik. Kita di sini dengar baik-baik. Kita di sini berdiskusi. Berbicara yang baik-baik. Dengar dulu. Kita di sini. Kamu mengajar itu kamu bayar enggak? Ya bayar lah. Ya iyalah, botol perpuluhan itu untuk bayar pendeta buta huruf. Bagaimana perpuluhan untuk bayar pendeta? Baru pendeta ajarkan kamu apa? Yohanes 1 nomor 1 sampai sekarang tidak paham Bibel. Jadi kau mau uang itu untuk bayar Tuhan? Lebih baik uang itu bayar sama saya. Biar saya pengen kerja kamu itu kasih kontrak. Kamu jelaskan itu sama kita sesuai Bibel. Takaruang kah? Ya, dengar. Kau dengar saya. Kita beragama ini kan kita masing-masing punya kitab suci. Dengar dulu. Islam punya kitab suci. Takaruang tentang orang tentang perpuluhan. Kamu tidak ngerti itu Islam. Ya, dengar dulu. Islam punya kitab suci yaitu Al-Quranul Karim. Kalian punya kitab suci itu yaitu Bible. Untuk apa kita beragama punya kitab suci? Dengan kitab suci inilah kita bisa mengenal Tuhan kita. Dengan kitab suci inilah kita bisa tahu perintah Tuhan kita. Dengan kitab suci inilah kita bisa tahu larangan Tuhan kita. Agar satu ketika ada orang bertanya tentang agama kita, maka kita buka kitab suci kita. Jelaskan sesuai yang tertulis di dalam kitab suci. Tugas kita manusia ini ketika memegang kitab suci, cari apa perintah Tuhan kita taat, cari apa larangan Tuhan kita tinggalkan. Begitu. Bukan kan sampai kitab suci kalian kan sudah jelas. Tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Kalian ambil jalan tengah, kalian mengarang-arang. Oke. Coba kita kembali sabar. Saya pengen diskusi sama kamu, kan? Kembali kepada tertulis yang di dalam Bible. Coba saya uji dulu kamu punya akal ini ada atau tidak. Coba di dalam Yohanes 14 nomor 1 itu. Tanggapi dulu pembicaraan kamu tadi sebelum kamu masuk pertanyaan. Masa saya tidak boleh bicara dulu? Tanggapi dulu. Ya, bicara. Ya. Dalam kamu bilang apa yang kamu tanya harus kita jelaskan tentang ajaran kita. Terus kalau kita jelaskan kamu tidak mau terima, gimana kita mau jelaskannya? Masalah terima atau tidak terima itu semua urusan
Tuhan. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Bukankah Yesus mengatakan, dengar dulu. Bukankah Yesus mengatakan, banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Bukan dia yang memilih aku, tetapi aku yang memilih dia. Tugas kita menyampaikan sesuai tertulis. Mereka mau percaya atau tidak itu bukan urusan kita. Yang membuat mereka itu percaya, dengar dulu. Yang membuat mereka itu percaya, itu hidayah dari Allah. Tetapi ketika kamu menyampaikan kepada saya, ini tidak tertulis di dalam Bible kamu. Coba, ku kasih kamu contoh ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 20, di Kisah Para Rasul 4 nomor 27, Yesus hamba Tuhan. Di Kisah Para Rasul 3:13, Yesus hamba Tuhan. Di Yohanes 17:3, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:37, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11:42, Yesus utusan Tuhan. Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Matius 11:25, Yesus berdoa kepada Tuhan. Yohanes 15:15, Yesus mendengar firman dari Tuhan. Yohanes 12:49, Yesus diperintahkan oleh Tuhan. 10 dalil mengatakan dia ini hamba Tuhan, utusan Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan. Datang kamu dengan modal nekat mengatakan dia Tuhan. Bagaimana tidak stres otak saya? Baru kamu mengatakan, ambil yang Yohanes, ambil yang di... Gantian. Thomas Kamu bicara terus. Iya, coba kamu buktikan kalau Yesus Tuhan pakai data, coba. Pakai data. Kalau imamat? Apa imamat? Apa imamat? Imamat itu apa? Kenapa imamat? Ada yang mengatakan Yesus Tuhan tidak? Imamat. Kamu di imamat itu di perjanjian lama itu jangankan Yesus, ari-arinya pun belum ada di situ. Gimana kamu ini? Kita berbicara Yesus ini nanti di perjanjian baru. Kamu berbicara imamat itu di perjanjian lama. Di perjanjian lama itu jangankan fisik Yesus, ari-arinya pun belum ada. Nanti kamu bicara perjanjian lama, kita bicara perjanjian lama, kamu bilang itu belum ada Yesus. Kita bicara ada. Coba kamu cari di perjanjian lama di mana Yesus. Kamu ngomong kalau tentang nubuatan tentang kedatangan anak manusia, tetapi yang datang Tuhan. Begitu. Ini ibaratnya saya mengatakan pendebat, bulan depan kamu terima AC sama saya. Begitu datang kipas angin. Bagaimana bisa nubuatan? Gantian. Bagaimana bisa nubuatan tentang kedatangan anak manusia, tetapi yang datang Tuhan? Lanjut. Sudah capek. Jadi mau penjelasan kami serinci apapun kepada kamu, ya tetap kamu tidak akan percaya, itu saja. Jadi gak usah ngotot mau bilang ini salah lah, itu salah lah. Kan tadi kamu bilang, jelaskan saya kalau mau percaya atau tidak, ya itu terserah kalian. Terus kamu ngotot lagi. Kapan kau jelaskannya malah curhat? Kapan kau jelaskannya? Jelaskan dulu, baru curhat. Dia telah mengosongkan dirinya. Nah, itu sudah sekarang. Oke, Tuhan mengosongkan diri, baru kalian mengosongkan akal, begitu? Nah, itu kan. Bagaimana kalian? Maksud saya begini, saudaraku. Coba kau mute. Maksud saya begini ya. Kalau kita orang Islam ketika ditanya, loading siapa Tuhanmu? Allah. Dalilnya mana? Toha ayat 14. Itu Allah. Allah itu nama apa gelar? Allah itu adalah nama. Dalilnya mana? Al-Fatihah ayat 1. Dijelaskan juga dalam Al-Quran. Al-Fatihah ayat 1. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Loading bagaimanakah bentuk Allah itu? Dijelaskan lagi dalam Al-Quran. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un, dia tidak serupa dengan makhluk. Loading, kenapa Allah itu tidak serupa dengan makhluk? Dijelaskan juga dalam Al-Quran karena dia tidak ada suatu pun yang setara dengan dia di dalam Al-Ikhlas. Nah, terus loading bagaimana kita bisa melihat dia? Dijelaskan juga dalam Al-Quran, dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Terus loading jangan-jangan dia tidak ada. Dijelaskan juga dalam Al-Quran. Allah menunjukkan dirinya itu melalui ciptaan-ciptaannya. Fusilat 53. Sabar dulu, dengar dulu, jangan dulu potong. Nah, itu dijelaskan oleh Al-Quran. Quran surah Fusilat ayat 53.
kami sampaikan. Nah, sekarang kamu menjelaskan tentang ketuhanan Yesus kepada kami, tetapi tidak tertulis di dalam Bible. Kamu mengatakan dia mengosokkan dirinya. Tuhan di perjanjian lama maha tinggi, datang Tuhan perjanjian baru maha rendah. Tuhan di perjanjian lama manusia melihat dia, manusia mati. Datang Tuhan perjanjian baru, Tuhan melihat manusia, Tuhan digantung. Bang, sabar. Saya tidak paham mengenai Coba kamu jelaskan. Alhamdulillah saya tidak paham dari dulu sampai sekarang. Kalau Al-Quran kamu tidak paham itu hal yang wajar, karena kamu Kristen. Kalau Bible kamu tidak paham itu hal kurang ajar. Gitu. Tidak paham Bible. Di sini kasih saya kesempatan bicara ya. Di sini aku kasih aku mau mengatakan dulu di sini bahwa Tuhan di perjanjian lama sama Tuhan di perjanjian baru itu namanya sama, sifatnya sama, perbuatannya tidak berubah. Kasihnya di perjanjian lama sama di perjanjian baru itu tidak berubah. Orang mengatakan Tuhan di perjanjian lama itu jahat, itu karena bentar Ari Tuhan perjanjian lama siapa namanya? Tuhan perjanjian lama itu Yahweh, dan Tuhan di perjanjian baru itu Yesua, di mana Yesua itu ada. Beda namanya, gimana sih? Yahweh Yesua itu katanya sama, ini beda namanya. Udah pendapat dulu sama loading dulu. Ini beda namanya, kau blunder. Begini kami mengembalikan nama Helenisasi ke nama yang asli, karena nama Tuhan itu kudus, tidak boleh dirubah-rubah. Harus tidak boleh dirubah-rubah. Ini kau yang ngerubah tadi gimana sih? Yang merubah itu manusia. Firman Tuhan tidak pernah merubah namanya, yang merubah namanya itu manusia yang merubahnya. Kalian yang merubah tadi namanya. Coba perjanjian lama siapa nama Tuhannya? Yahweh. Perjanjian baru siapa nama Tuhannya? Yahweh, Yesua artinya Yahweh. Oh, itu beda. Kalian yang merubah, gimana sih? Kau udah diam dulu kau. Biar pendapat Bang Loading dulu. Udah. Yahweh itu lihat paku, lihat tangan merujuk kepada nama Yesua. Lihat paku, lihat tangan, sejak kapan Tuhan dipaku? Belum. Enggak. Kalian berkatakan begitu, aku bisa maklumi karena kalian nggak memahami. Lu yang ngatain kayak gitu gimana sih? Jadi kalian yang ngatain. Di Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat melakukan apapun. Itu kesalahan terjemahan. Aku sudah itu. Yohanes 5 ayat 30 itu kesalahan terjemahan. Itu tidak dapat berbuat apa-apa, itu terbalik. Aku dapat berbuat apa-apa. Jadi saya kasih tahu. Ini kau bikin kitab sendiri. Wah, parah lu Ari. Mana ada aku dapat berbuat apa-apa? Enggak, begini saya kasih tahu, saya promo di sini. Kami sudah mempunyai ILT 4 keluaran terbaru. Jadi nggak peduli mau ILT, mau BLT, mau MBG, mau apapun nggak peduli. Itu salah itu udah. Di Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat melakukan apapun, itu kesalahan terjemahan dari LAI. Makanya ini orang Kristen nih. Jangan yang benar yang mana? Yang benar adalah aku dapat melakukan apapun dari aku. Mana tunjukkan datanya. Itu terbalik. Di LAI itu terbalik. Yang mana? Tunjukkan datanya. Tunjukkan. Ini ada ini di LTM. Ya mana? Tunjukkan datanya mana? Ini baca saya Yohanes 5 ayat 30. Aku bukan sendiri lah. Itu kesalahan terjemahan, itu terbalik. Dapat berbuat tidak dapat. Aduh, Tuhan aja dibalikin. Kesalahan terjemahannya. Inilah kalian ya, Ari. Inilah kalian. Jangankan isi Bible kalian jangan dibalikin. Tuhan kalian aja dibalikin sama kalian. Kepada orang Kristen, jangan lagi pakai kitab LAI, banyak sekali salahnya. Kalau kalian masih ngotot pakai kitab LAI, itu menyesatkan, kalian tersesat, tidak sesuai dengan kitab aslinya. Ini aja, ini pendeta saya ini yang profesor loh. Lanjut. Dia pengamat Bible loh, profesor ini. Kamu mau melawan profesor pengamat Bible? Ini salah ini. Di LT 4 ini sudah benar. Ini kesalahan aku tidak dapat berbuat apa-apa, itu kesalahan terjemahan, itu terbalik. Penulisannya terbalik. Yang benar adalah aku dapat berbuat apa-apa, bukan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ada pengamat Bible ya? Iya, PNP ini LAI, kitab LAI sekarang sudah disorot, kesalahannya banyak sekali. Iya. Ini ada ini enggak? Kalau pengamat Bible kan ada. Kalau pengamat Tuhan ada enggak? Kok Tuhan diamati kan?
Itu bisa aja diamati, gimana sih? Firmannya yang tertulis yang di aku kasih tahu, firman itu tidak pernah salah. Yang salah itu manusianya yang menerjemahkannya, manusianya yang menulis. Sampai kapanpun firman itu tidak pernah salah. Yang salah itu manusianya. Tahu? Oh, berarti Yang banyak salah itu orang Kristen manusianya, yang bukan sesat berarti ya? firmannya. Berarti banyak orang Kristen yang sesat ya? Ya, kalau tetap mengikuti kitab Ilahi ya. Yang ketiga sama 4, yang terbaru sekarang 4 nih. Itu kesalahan-kesalahan terjemahan di Ilahi itu diperbarui semua. Contoh di sini, aku tidak dapat berbuat apa-apa, Yohanes 5 ayat 30 itu kesalahan terjemahan itu terbalik. Yang benar adalah aku dapat berbuat apa-apa. Bukan aku tidak dapat berbuat apa-apa, itu kesalahan terjemahannya. Dan aku kasih tahu ini, Yesus itu sebagai hamba Tuhan itu kita kalau dilihat dari sisi kemanusiaannya memang dia hamba Tuhan. Tetapi dari sisi keilahiannya, ketuhanannya, dia bukan hamba. Ini gampang sekali jawabannya. Tapi Ari, itu sangat kayaknya seperti sukar menjawab. Karena Yesus ini dalam dua sisi. Jadi lihat dari hamba itu dari sisi kemanusiaannya, bukan dari sisi Tuhannya. Gitu Ari, ya. bentar Ari. Ikuti saya ya, tarik napas dulu. Ya. Keluarin Jadi pelan-pelan. Bentar, tarik napas dulu. Keluarin pelan-pelan. Nah, gitu. Ya, oke. Tarik napas, keluarin pelan-pelan. Udah? Udah. Makanya orang Kristen lagi lah banyak kesalahan terjemahan ya. Mohon umat Kristen, please jangan pakai lagi kitab Ilahi ya, please. Dan kembalilah ke Kristen Pol Ibrani ya, jangan Krispol menyesatkan. Krispol ya. Halo, mana suaranya nih? Nggak kedengaran suaranya. Aduh, nih. ini si Ari ditunggu ngomong dari tadi kok ngomong-ngomong. Halo Ari. Ngomong dong. Dari tadi disuruh ngomong kok ngomong. Pada umat Kristen ini yang Aduh, si Ari ini kemana ya disuruh ngomong kok yang ngomong-ngomong. nonton ini pasti banyak yang Kristen juga ya. Si Ari ini biasanya ngomong loh. Kenapa sekarang diem ya? Nggak ada suaranya ya? Please yang nonton ini 6.000 lebih pasti banyak orang Kristen juga ya. Orang Kristen. Kembalilah ke Pola Ibrani, jangan Ari, halo, suaranya nggak ada Ari. Aku mohon please jangan pakai lagi lah terjemahnya banyak sekali. Si Ari ini kemana ya? Suaranya nggak ada Ari. Halo, dibenerin dulu mic-nya Ari. Nggak ada suaranya loh. Oh ya, suara aku nggak ada sih. Suara aku ada kok. Aduh, ini coba tanya ke teman-teman di bawah, ada nggak suara Ali? Di saya nggak ada loh. Suara Ali ada nggak? Please dong, Ari bersuara dong. Dari tadi disuruh ngomong. Suara aku nggak ada sih. Nggak ada ini suaranya. Ini kemana si Ari? Coba Ari turun dulu, turun dulu, terus naik lagi nanti ya. Besok setelah HP-nya dijual ya. Bikin pusing. Ya, pendebat silakan. Sama Bang Loading lagi dilanjut. Apa lagi yang mau dibahas? Ya, yang tadi saja ya, kamu buktikan saja tentang ketuhanan Yesus berlandaskan dalil kan? Oh, kalau ada kamu langsung percaya ya, nggak lanjut ini lagi ya? Silakan buktikan saja. Kita buka di mana ya? Korintus. Filipi. Oh, Filipi, iya. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya bantu bacakan kah? Ya, silakan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih, mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati berpikir dalam satu kasih
kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebab sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, dengan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, sudah? Oke, dari tadi kamu baca di Filipi 2 nomor 1 sampai 11 itu ada berapa sosok di situ? Mana? Kamu baca Filipi 2 nomor 1 sampai 11 ada berapa sosok di situ? Ini nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Iya, saya tahu. Iya, saya tahu itu nasihat. Taruhlah itu nasihat. Ada berapa sosok itu? Isinya di dalam ada berapa sosok itu? Ada berapa sosok di dalam? Mereka, sorry. Ini Paulus mencontohkan Yesus kepada umat-umatnya, gitu bang. Iya, saya tanya ada berapa sosok di situ? Yang kamu baca dari Filipi 2 nomor 1 sampai 11 ada berapa sosok di situ? Contoh, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, itulah sebab Allah meninggikan dia. Ada bla 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 bla. Ada berapa sosok di situ? Paulus dan umat-umatnya. Astagfirullahaladzim. Ada berapa sosok di situ yang kamu baca isinya di dalam itu? Oh, di dalam ayat ini ada beberapa. Ada berapa sosok? Di sini yang bicara Paulus. Yang mendengar ini umat. Terus? Yesus habis sebagai itu? Tiga, terus? Bang. Ada 3. Coba kamu fokus di 8. Gimana? Di 8. Coba fokus nomor 8. Apa bunyi nomor 8? Dan dalam keadaan sebagai manusia, manusia satu. Dia telah merendahkan dirinya. Dirinya siapa? Yesus. 2. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia taat sama siapa itu? Bagaimana? Itu Yesus itu kan di situ manusia kan, di 8 kan, dan dalam keadaan sebagai manusia berarti Yesus manusia kan? Ya. Oke, dia taat sama siapa itu? Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia taat sama siapa itu? Bapa. Ada Bapa, berarti ada Yesus, ada Bapa, betul? Betul. Yang mana Tuhan langit dan bumi?
Nomor 11 coba baca. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Baca yang 11 dulu. Oke. Dijawab tidak yang mana Tuhan langit dan bumi? Baca 11 dulu, nanti dijawab. Oke, baca 11 ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Yesus dan Allah Bapa. Berarti dua Tuhanmu. Tidak, satu. Siapa? Yesus atau Allah Bapa? Yesus sebagai manusia di bumi, ketika sudah naik dia kembali ke ilahian. Yesus sama Allah Bapa ini sama apa beda? Satu hakikat, Bang. Apa satu hakikat? Di mana tulis satu hakikat situ? Satu ini, dengar. Dia telah mulai dia cari jalan keluar. Maksudnya Abang apa? Yesus sebagai apa? Di situ kan dia dalam keadaan sebagai manusia dia taat sampai mati. Berarti ada manusia yang taat kepada Tuhan. Ada berapa sosok? Ada dua sosok. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Yesus sebagai manusia. Allah Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus bukan Tuhan langit dan bumi. Nah, di bumi kan dia sebagai manusia. Iya, berarti ketika Yesus di bumi bukan Tuhan. Iya kan sebagai manusia. Iya, berarti Yesus di bumi punya Tuhan. Mau jawab gimana lagi sebagai manusia toh, Bang? Iya, sebagai manusia dia punya Tuhan kan? Nah, Allah Bapa. Oke, berarti fix ya Yesus bukan Tuhannya. Sepakat kita ya? Selesai ya? Kembali ke surga dia sebagai Tuhan. Bagaimana? Berarti di surga baru dia jadi Tuhan. Kenapa kau sembah dia di bumi? Nanti di surga baru sembah dia. Bagaimana kamu ini? Makanya ketika kalian ini kan Kristen pengikut Kristus. Kalau kamu fokus ke nomor 11, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengar. Bagai kemuliaan Allah Bapa. Kalau kamu fokus ke 11, menurut Paulus Yesus Tuhan. Sementara Lukas 11, Lukas 4 nomor 8 Yesus mengatakan Allah Bapa Tuhan. Berarti menurut Paulus Yesus Tuhan, menurut Yesus Bapa adalah Tuhan. Kalian mau ikut yang mana? Itu yang saya bilang toh, Bang. Pertama saya bilang dia 12 murid ini tidak semua percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Paham? Kau seakan-akan lebih tahu daripada mereka kau ini. Kita saja yang baca dari Kejadian sampai Kesurupan. Tidak ada narasi seperti itu yang berani kita keluarkan. Datang pula kau cuma modal lidah sama ludah kau mau bilang tidak ada yang percaya. Tidak ada murid-muridnya yang percaya dia Tuhan. Nah, saya tidak percaya Al-Quranmu, kamu juga tidak percaya kitab saya sama toh. Al-Quranmu saya bilang Al-Quran itu masalah kamu mau percaya atau tidak itu nanti hidayah dari Allah. Tetapi tugasnya kita orang Islam itu menyampaikan kebenaran sesuai yang tertulis, bukan mengarang-arang. Kalau kalian beda, kalian menyampaikan itu yang tidak tertulis, kalian paksakan jadi di situ. Aku dan Bapak adalah satu hakikat. Bagaimana seperti itu? Itu maksudnya apa? Kalau aku dan Bapak adalah satu maksudnya? Aku dan Bapak adalah satu itu satu dalam pengajaran. Baca dari 25 sampai 32. Kalau mau baca. Memangnya Bapak pernah ke bumi untuk mengajar? Ajaran-ajaran yang aku ajarkan ini bukan berasal dari diriku, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Karena Bapak tidak terlihat, karena Bapak tidak terlihat, makanya melalui Yesus itulah murid-muridnya bisa mengenal Allah Bapa. Karena di dalam satu, gimana? Bumi. Di mana? Ini orang bodoh apa pura-pura bodoh? Lanjutlah Bang Kores, insya Allah. Kita huruf memang kalian. Muka saya bopeng. Ya, Assalamualaikum Bang Wan. Loading bopeng. Udah. Gas loading gas. Orang gila itu mereka kalau berbicara bebas. Quran saya bilang Bukan pantas. Kan menjelaskan padahal ada hadis lain lagi yang menjelaskan Quran. Maksudnya gimana itu Bang? Nggak ngerti. Sudah saya sampaikan, kalian kalau Al-Quran kalian tidak paham, itu hal yang wajar karena kalian Kristen. Tetapi kalau Bible kalian tidak paham, itu kurang ajar. Kitab sendiri saja tidak paham, mau ngorek-ngorek kita orang, mau bertanya tentang hadis.
Baru hadis kita ini, hadis satu saja kita belum tembus. Kalian sudah 30.700. Padahal Bibel saja baca pun selesai belum. Kalian itu musuh kalian itu bukan kami orang Islam. Musuh kalian itu adalah Bibel kalian sendiri. Dikasih Bibel tolak, kasih Bibel tolak, kasih babi cari nasi. Itulah kalian. Kasih Matius tolak, kasih Markus tolak, kasih Yohanes tolak, kasih cap tikus mabok. Itulah kerjaan kalian. Baru ngamuk, kami paham Bibel, kami paham Bibel. Quran menjelaskan sedetail mungkin. Datang ada hadis menjelaskan tentang Quran. Wah, maksudnya tiap situ loh, Ding. Kenapa? Iya, gitu Bang. Aku mengucap syukur kepada Allah. Allah mengucap syukur kepada Allah. Data naik. Kau naik ke Komar Gurunda Juma baru kau cuma modal nekat, tidak ada ilmu. Kau panggil pendetamu satu gereja bila perlu kawal kau. Kalian kalau naik, kalian dengar. Kalian kalau lawan, kalian kalau mau dengar. Kalian kalau mau menghadapi apologet Islam, kalian mau mematahkan narasi apologet Islam, satu kuncinya jujur. Apologet Jujur itu. Semua itu sampah. Tai semua itu. Kenapa kalian? Kenapa kau kerasukan? Mana ajaran kasihmu? Mana? Kau terapkan ajaran kasih ini? Makan tai. Ini kau terapkan ajaran kasih. Oh ini ajaran Yesus begini, ajaran Yesus. Makan tainya semua itu. Oh Yesus bilang gitu ya? Menuntun dia. Kamu yang ikut semua itu. Loh, kau kan ikut Yesus. Yesus bilang gitu. Semua nabi, jadi kamu ikut dia, nabi palsu dia tuh. Iya itu Yesus ngajarin ngomong tai kah? Lo kok malu? Jujur aja. Iya, makan tai semua itu kalian. Ah, itu Roh Kudus kah yang menuntun dari dirimu? Bodoh. Kenapa dia lari? Malu dia. Karena sudah ditahu Lukas 12:12 pada hari itu kau akan dipimpin Roh Kudus untuk berbicara di depan majelis-majelis, di depan hakim-hakim dan di depan negara-negara. Nah, seperti itulah. Malu dia langsung. Waduh. Kores kok. Ke situ dia larinya. Makanya dijaga kalau ngomong. Roh Kudus itu, ada Roh Kudus dalam diri Kristen itu. Jadi hati-hati kalau ngomong. Gue langsung minta pertanggungjawabannya langsung Tuhan kalian yang ke pribadi ketiga itu. Masalahnya dia Bang Kores salah orang. Dia naik di room Gurunda dan dia masalah orang lah ceritanya. Apa Iya. ceritanya? Udah ada loading, ada Bang Wan, tadi blender juga. Coba. Tapi itu ketawa saja itu. Akhil loading, jazakallahu khair sudah meramaikan room Gurunda ketika Gurunda sholat. Mantap. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Ya, saya di sini juga sedikit lagi mau maghrib ini. Oh iya ya. Sini maghrib. Uyit ya. Iya. Siap. 8 di sini. Nanti rajin-rajin naik ke sini ya, Akhi. Siap, insya Allah. Ya nanti apalah kalau Gurunda belum datang, nanti salam saja sama beliau. Terima kasih atas ilmu-ilmunya yang telah disebarkan di media sosial. Hanya kita ambil maka hadirlah orang-orang seperti kita. Assalamualaikum. Panglima kita datang. Waalaikumsalam Brunel, lihat. warahmatullahi wabarakatuh. PST loading. Singgah ke sini. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya yang sering mau ke Komalnya tapi ramai terus jadi nggak jadi. Terus kita juga ada kelas sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Ya satukan kekuatan untuk menghalau gerakan pemakan tikus dan belaung. Ini PST loading tinggal masuk api aja ya Gurunda ya. Oh, dari dulu dia jiwanya di api kok. Dari dulu jiwanya dia di api. Alhamdulillah. Ya? Aku setuju. Jadi Bang Loading gabung dengan api. Iya, Bang Wan juga kan rencana Bang Wan bikin di Malaysia juga api. Benar Bang. Iya, benar Bang Wan juga. Malam ini saya akan kumpul kawan-kawan untuk rapat. Kami akan bahas untuk bagaimana membentuk api cabang Malaysia. Alhamdulillah, Masya Allah. Semua akan saya koordinir nanti itu Bang. Kalau Akhi loading timurnya di mana ya? Di Maluku Utara, Ternate. Oh mantap, Masya Allah, siap. Ternate. Sip aman berarti. Karena ada beberapa Gurunda, Akhi loading dan Bang Wan, ada beberapa Kristen yang ngajak dialog tapi
daerahnya timur sana gitu. Nah, kalau misalnya kita udah ada api cabang timur kan, PST Loading, enak ngelingnya gitu, koordinasinya enak. Ada yang kita bisa percaya untuk amanah, alhamdulillah. Mantap. Iya sih. Kalau saran saya, kan kita ini kan maksudnya kalau kita di dunia apologet seperti ini, itu kan kaki sebelah sudah ada di sel kan gitu ya. Nah, takutnya kita itu terhilap kata. Terkadang kita bukan menasihati sih, tapi mengingatkan ini pengalaman. 1 tahun lebih saya diobok-obok kan. Bolak-balik. Ya meskipun Tapi menang Gurunda. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah masih bersama dengan orang-orang yang mencintai dinul Islam. Amin, Allahu Akbar. Dan ya, yang menjadi permasalahan di sini adalah niatan kan. Niat kita kan tulus. Jadi ketika niat kita tulus, ada euforia. Ketika euforia itu muncul, banyak orang yang ikut. Tapi seleksi alam itu berlaku, akhi. Seleksi alam itu berlaku, artinya akan nampak orang-orang yang tidak murni karena akidah. Ya mungkin karena faktor masih muda. Kalau saya ini kan udah kepala 4 lebih kan, sedikit lagi 50. Artinya terjun di dunia apologet seperti ini, ya memang tujuannya untuk mempertahankan akidah, akan banyaknya gerakan kristenisasi. Nah, niatan ini yang harus kita tumbuh kembangkan, tetapi tidak bisa kemudian kita menyampingkan toleransi antar umat beragama. Jadi sebisa mungkin, dulu kan pernah ada kisru ya ria kecil, terus kemudian saya melakukan pernyataan. Saya sampaikan kalau beliau, maksud saya antum, kalau beliau mengerti strategi perang, pasti pesan saya sampai ke beliau. Dan alhamdulillah, ya diri lo, antum paham strategi perang. Artinya, lihat aja pelan-pelan. Orang yang menjadi musuh dalam dakwah ini, Tuhan akan perlihatkan itu. Insya Allah. Tuhan akan perlihatkan, pelan-pelan Tuhan akan perlihatkan. Karena kenapa? Ketika orang Indonesia, orang Malaysia, Singapura, Filipina punya harapan dengan gerakan yang kita lakukan ini, terlepas ada yang diapi, ada yang tidak diapi. Ya, banyak yang mendoakan kita, bukan? Banyak orang yang meneteskan air mata dengan perjuangan ini. Oh, banyak orang yang tadinya, banyak orang yang tadinya sholat. Ya sholat begitu aja, menjalankan kemudian kewajiban. Tapi begitu adanya para apologet Islam ini, sholatnya itu berisi. Iya, tadinya cuma iman tok, iman. Begitu kita suguhkan materi perbandingan agama, mereka menjadi beriman yang berkualitas, yang berlandaskan atas proses akal, belajar. Nah, inilah yang membuat air mata mereka menangis dan doa-doa mereka itu diijabah, insya Allah. Karena itu saya katakan, ya tetap mari bergandeng tangan, entah itu sahabat saya diapi atau tidak diapi, ya perjuangan itu boleh di mana saja, yang penting niatnya. Gitu. Orang boleh bercerita kita jahat, orang boleh bercerita kita punya niatan, apapun itu tendensi yang mereka bangun, senyumin aja. Bismillah, inilah kita, bismillah. Apapun orang ceritakan, bismillah aja. Lakukan yang terbaik. Gitu. Artinya bahwa ketika kita sudah tampil di depan umum, ya mungkin kita belum bisa maksimal. Terkadang kita terseok untuk menjaga akidah. Jatuh karena banyak faktor. Mungkin dari istri, mungkin dari teman, mungkin dari anak-anak. Tapi di saat itu juga kan ada ruang untuk kita berdialog dengan Allah langsung. Sehingga perjuangan ini murni karena Allah. Orang-orang yang ingin mencelakai, yakinlah, ada saja, ya karena ini bukan main-main. Ini kalau ini sahabatku, andai saja Indonesia bukan negara berbentuk negara republik, anda semua ini sebenarnya jenderal perang loh. Paham nggak? Ya antum semua ini jenderal perang yang nyata, bukan cuman gaya-gayaan. Enggak, memang murni.
Tidak semua orang berani mengambil risiko seperti kita ini. Enggak semua. Banyak orang yang punya pangkat tinggi tapi merinding. Oh, ini kok berani kali. Nah, kita yang sudah terjun ke dunia apologet seperti ini, ya sering saya katakan bahwa nasihat dari para pakar hukum datang kepada kita silih berganti. Kita dinasihati, jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Karena orang mau menjatuhkan kita dari segi data, dalil dari agama mereka, tidak sanggup. Maka satu-satunya cara adalah bagaimana mereka mencari kelemahan kita dari segi hukum. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Pesankan kepada teman-teman agar mawas diri, menjaga kemudian kalimat-kalimat ucapan-ucapan yang bisa membuat mereka itu melampiaskan kemarahan. Karena mereka tuh kesal, benci. Meskipun di antara mereka juga banyak yang sayang sama kita, meskipun beda akidah. Seperti itu sahabatku. Saya bangga, saya senang bisa dirimu bergabung di sini. Ya, alhamdulillah kita menyatukan sikap meskipun bukan di api, yang pada intinya perjuangan kita itu sama-sama kita berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah dari rongrongan gerakan-gerakan para misionaris. Mereka itu kejam. Kalau Anda tahu perjuangan mereka untuk menjadikan apa istilahnya misi dari amanat agung itu, ngeri sekali. Banyak literasi, banyak hal informasi, data-data akurat yang saya temukan terkait dengan gerakan mereka. Dan salah satu daripada penghalang ya kita ini. Sebisa mungkin bagaimana cara mereka untuk menghentikan kita. Untuk itu satukan kekuatan, genggam erat-erat amanah ini, terus bagaimana supaya kita ini dicintai oleh umat. Itu aja. Kita belum memenangkan hati umat Islam di Indonesia ini, belum. Mereka masih mencintai dunia lain. Tapi ada saatnya di mana mereka akan berbalik dari dunia itu dan akan memperhatikan para apologet yang ada. Yakin dan percaya, entah itu 5 tahun, 10 tahun ke depan, kalau kita eksis menjalankan ini karena Allah, Islam Indonesia 200 juta kurang lebih penduduknya itu akan menjadikan api atau apologet Islam ini Indonesia itu sebagai simbol Islam di Nusantara. Percayalah. Saya sudah banyak bertemu dengan orang-orang majelis ulama, ngomong dan seterusnya. Ya, alhamdulillah mereka banyak memberikan amanah kita meskipun saya tidak langsung. Ternyata mereka itu penikmat metode, strategi siar yang kita lakukan. Termasuk guru besar kita, Ustaz Uwas. Itu sangat memperhatikan kita. Sehingga kita dikasih ruang, beliau minta supaya bisa bertemu dan seterusnya. Banyak intinya banyak. Oleh karena itu, ya kita kudu jaga marwah, gitu ya. Sebisa mungkin apa yang kita sampaikan itu yang terrealisasi dalam kehidupan nyata. Kalaupun kadang terhilap, kembali untuk bertobat. Itu aja sih dari saya. Luruskan niat, insya Allah kita tidak dikenal di dunia, cukup di atas. Cukup di atas. Seperti itu saya. Yang niat saya gitu. Silakan. Siap, terima kasih Guru Runda atas nasihatnya, dan saya juga ingin berterima kasih sama Guru Runda dan seluruh jajaran. Jangan bilang Guru Runda. Itu panggilan untuk orang Kristen ke saya. Kalau sama saya Bang Zuma aja. Siap. Saya gitu kan lebih enak. Oh, mantap kali. Saya sependapat dengan Bang Zuma. Kemudian, jadi apa yang saya sampaikan lagi ini berdasarkan kepada pengalaman saya, bahwa ketika di zaman Adam saya sempat berseberangan dengan Bang Zuma dan Api. Namun apa yang saya dapati di sini, buruknya itu sangat besar dan bahkan suul khatimah itu ada. Jadi ya kita kena U-turn lah, bila orang Inggris kita kena U-turn, cepat patah balik, minta maaf dan bergabung. Kemudian Bang Zuma, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan dengan Bang Zuma, mungkin ada beberapa komal Islam yang saya tengok sangat bagus. Mungkin itu saya akan tarik untuk gabung ke Api Malaysia, Bang. Boleh. Sebab ini bukan untuk apa, Bang? Untuk cover dua benda, Bang. Mungkin internet kah, atau mungkin dari segi law kah, aturan atau terjadi apa dengan dia kan. Jadi kita boleh ikut bantu karena ini semua di bawah Api semua. Oke. Jadi kami hanya samina wa ta'na dengan Bang Zuma saja.
yang ketiga yang saya sampaikan dengan Bang Lodin, kalau boleh lah itu PST ditukar lah, Syekh kah begitu kah, Ustadz kah. Tapi gini Bang Wan. Iya. Maaf Bang Wan, maaf. Itu bagian daripada strategi perang. Yang penting beliau bisa bertanggungjawabkan. Oke. Baik, Bang. Tidak masalah. Itu. Ini apa Gurunda? Bang Wan, Afan, ini apa PST loading udah mau masuk maghrib, mungkin biar kalau ada yang mau disampaikan Fadol, Akhi. Iya, karena di sini lagi sudah mau masuk maghrib, saya sangat berterima kasih sama Bang Juma, sama jajaran API semua, karena asbab perjuangan kalian, maka hadirlah kami apologet, hadirlah saya seperti ini, yang masih sampai sekarang untuk belajar bisa menjadi apologet yang terbaik buat seluruh umat. Dan insya Allah selalu meluruskan niat, sebelum beramal, sedang beramal, dan selesai beramal, niat hanya lillahi ta'ala, tidak ada maksud dan tujuan lain. Terima kasih. Dan satu kemuliaan saya yang paling terbesar itu dari dulu sih, pengen silaturahmi sekali sama Bang Juma begini. Alhamdulillah, mungkin ini berkat salah satu doa dari netizen. Alhamdulillah hari ini bisa diwujudkan, dan terima kasih. Insya Allah kalau saya ada waktu, saya pengen langsung, karena saya izin berikan saya ijazah untuk menjadi muridnya. Begitu saja. Masya Allah. Milad api datang, Akhi. Milad api datang. Iya. Kemarin disampaikan, insya Allah saya akan hadir, insya Allah. Bagaimanapun saya akan hadir. Alhamdulillah. Bang Wan juga ya, mantap. Oke, kalau tidak datang ada juga yang untuk disembelih begitu Bang Zuma. Kita masak-masak. Oke. Kita masak-masak. Iya Bang Wan, Bang Kores, Bang Juma, saya sebentar lagi mau izin turun, dan saya mohon buat para netizen semua, terima kasih atas dukungannya kalian kepada kami semua. Hanya kami bisa berjuang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan saya selalu sampaikan Bang Juma di setiap akhir live saya, tanda buktinya netizen cinta kepada saya, guru-guru cinta kepada saya. Apabila ada narasi-narasi saya yang bengkok, yang melenceng, tolong ingatkan. Kalau tidak ingatkan, karena saya 100% manusia, bukan 100% Tuhan. Pasti punya kesalahan. Ada tahu dua natur. Ya Bang Juma. Dan terima kasih, tolong ridho ilmu-ilmunya yang saya ambil Bang Juma. Karena setiap Bang Juma live, saya tidak live, terkadang saya selalu belajar dari Komal Bang Juma. Dari kemarin malam sampai. Jadi Bang Lodi, Bang Lodi, mulai sekarang kita sama-sama dengan Bang Juma. Oke? Amin. Terima kasih. Izin Bang Juma ya, sudah mau ajan. Maaf nanti saya mampir lagi. Ya, baik. Sudah mau ajan di sini, sudah ajan. Baik, ya, soalnya di sini. Baik. Siap. Terima kasih Bang Juma semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ini Bang Wan. Ya Bang. Kita jangan ini. Ketika kita mau mengajak merekrut teman-teman kita yang berapologet ini, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Karena terkadang juga ada orang yang tidak menyangka begitu bergabung dengan kita, dia seketika itu cepat dikenal oleh netizen. Nah, terkadang ada orang yang seperti ini, itu seperti orang yang mabuk. Tiba-tiba dikenal, banyak yang japri, banyak yang DM, itu kadang dia lupa diri, Bang. Memanfaatkan netizen, membuat kemudian ulah yang tidak baik. Jadi kita harus seleksi, betul-betul seleksi. Baik. Iya. Di copy Bang. Jadi apapun aku akan pendapat dengan Abang lah. Siap. Banyak itu. Tiba-tiba jadi apologet karbitan. Baik. Apologet karbitan. Banyak yang sanjung, banyak yang kenal. Akhirnya niatnya tadinya lurus, jadi bengkok. Karena dunia merangkulnya. Paham kan maksud saya? Dia dirangkul oleh dunia. Dirangkul oleh dunia. Dimanjakan oleh dunia, lupa diri. Benar. Nah, itu terlanjur membawa nama kita, itu yang bikin bahaya nantinya. Benar. Jadi kita harus ini yang aku ingat ya, yang aku ingat dari perkataan Gurunda salah satunya ya, Ikhwannya, ini aku ijazahin ke kalian gitu. Gurunda tuh pernah bilang gini, Ikhwan, tenang aja deh, atau enggak sabar aja deh gitu. Pada akhirnya juga orangnya ini lagi. Nah, itu tanda, Ikhwan, itu tanda yang berpisah dari kita. Nah, itu niatannya udah beda, itu niatannya udah beda gitu. Lanjut, Tafadhol. Iya. Dilihat aja, disaksikan aja. Seleksi alam itu pasti. Karena kita muatannya, niatannya seperti itu memang. Kan tujuannya kami di AMPI ini, jujur kami katakan
bertahun kita berdiri, tak ada satupun kita itu bergaji. Betul-betul murni. Kita berjuang dengan bergandengan tangan dengan netizen termasuk Bang Wan. Amanah yang ada itu anak-anak di belakang layar itu sering ribut terkait dengan jumlah rupiah. Kadang nilai daripada pengeluaran itu tidak sesuai dengan data yang ada di atas kertas. Kesalahannya bukan pada penggunaan, dan kelalaian dalam mencatat. Akhirnya ribut. Apa yang muncul di benak saya? Nih anak-anak yang saya suka nih yang kayak gini nih. Artinya mereka mencari supaya tidak ada celah untuk menjaga amanah daripada umat. Keren. Tidak saling mengamankan diri pada zona nyaman. Oh, aku dapat sekian, kamu dapat, biarin aja. Enggak. Mereka saling menjaga. Inilah yang saya suka dari anak-anak di Apologet Islam Indonesia. Ya mungkin ibadahnya belum maksimal, tapi untuk menjaga amanah umat, alhamdulillah. Saya sampai hari ini belum menemukan ada celah. Dan kalaupun ada yang sedikit saya sering menemukan, itu nggak panjang usianya di Apologet Islam Indonesia. Bukan berarti, tanda kutip, bukan berarti semua yang mengundurkan diri itu adalah orang yang tidak benar. Enggak. Ada mungkin karena jenuh, ada karena mau istirahat, ada karena ingin berjuang dengan nuansa yang berbeda, ada juga yang capek tekanan, menerima tekanan dari Bang Suma. Sikit-sikit lu, sikit-sikit lu, sikit-sikit gue, sikit-sikit gue. Akhirnya capek, aku nggak sanggup Bang mundur. Jadi bukan dalam hal negatif. Iya, bukan dalam hal negatif, Ivan. Ini yang maksud Gurunda pada akhirnya orangnya itu lagi itu maksudnya itu bukan yang dalam api, yang di luar api juga gitu loh. Jadi lihat aja yang live-nya dari dulu 2020 sampai 2026 ada, orangnya itu lagi Ikhwan. Gitu loh maksudnya. Siap. Oke, silakan Bang Wan, kalau ada niatan untuk mendirikan Apologet di Malaysia, kami sangat mendukung. Dan saya rasa Bang Wan ini juga militan dalam hal ini ya. Kita lihat sepak terjangnya bagaimana mendukung para apologet, alhamdulillah. Silakan aja abangku. Silakan. Sebentar selepas sholat isya saya akan hubungi semua kawan untuk kami meeting lah begitu Bang. Untuk ada satu kesepakatan, jadi misalnya ada daripada struktur organisasi lah begitu kan Bang. Tapi nanti akan saya tegaskan kepada teman-teman, apapun kita semua akan minta pendapat, saran, fatwa daripada Bang Zuma. Itu poin pertama. Poin kedua Bang, karena ini Malaysia Bang, tentu kami berada di bawah satu undang-undang Bang. Nah, oleh karena kami sahabat, tentu saya akan hubungi nanti Jabatan Agama Islam untuk mendapatkan satu lisensi, satu kebenaran bahwa API cabang Malaysia itu benar-benar di bawah undang-undang, berada di bawah aturan-aturan negara gitu Bang. Jadi kalau ada apa-apa, kami tidak masalah karena kami bukan NGO yang di luar-luar, yang tidak legal. Tidak, kami legal karena kami di bawah Jabatan Agama Islam. Karena kalau tidak begitu Bang, nanti kami kena juga Bang nanti. Jadi undang-undang itu ada. Jadi apapun yang kami buat, iya Bang. Jadi apapun yang kami buat berdasarkan kepada law, aturan yang ada di Malaysia sini Bang. Dan nanti insya Allah saya akan hubungi nanti setelah mungkin. Silakan Bang. Intinya yayasan kita ini legal, sah dari negara, gitu. Jadi bukan ece-ece. Jadi di Malaysia saya perlu legalkan Bang. Jadi senang. Betul. Mana-mana orang API datang, tidak ada masalah. API Malaysia akan sambut. Siap. Oke, saya rasa karena beliau sudah hadir, Kian Santang sudah hadir, kita tutup dulu karena di sini sudah maghrib. Semoga apa yang udah mandi loh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin sedikit dulu dah. Boleh. Insya Allah tim API nanti tanggal 5 mau safar ke Indramayu ya, ke salah satu musola yang perlu bantuan kita teman-teman. Insya Allah saya Bang Kores, Bang Handi sama Bang Julius tanggal 5 nanti akan pergi ke sana untuk memperbaiki musola yang ada di sana teman-teman ya. Jadi perlu bantuan dari kalian semuanya teman-teman ya. Silakan seperti biasa. Insyaallah. 7-nya 5 kali 51770 buat malah alus sodako. Silakan Tamadol.
Baik-baik, Bang Kang Siantang, kalau ada di situ data tidak jelas siapa pengirimnya, cukup pahamlah sudah ya. Aku tidak perlu sebutkan ya. Bila tidak ada siapa pengirimnya, itu diamlah sudah, paham-pahamlah sudah. Lanjut, Kang. Siap. Mantap, Bang Wan. Berarti itu dari Bang Wan. Ah, gitu, Ikhwan. Ya. Iya. Tadi apa sih, Kang? Oh iya, jadi tanggal 5 ya. Jadi kita program offline juga udah mulai kenceng ya dalam struktur baru di API ini, Ikhwan. Alhamdulillah beberapa program offline sudah berjalan, dan yang ke depan ini mendatang besok malah ada kajian offline dari Ustadz Dio Pratama mengenai bahaya kristenisasi di Masjid Nur Ilahi Bogor, dan juga yang kedua safar untuk peremajaan perairan musola di komplekan rumahnya Kanda Yonatan Nandar yang agak terganggu gitu perairannya. Jadi kasihan jemaah di sana kalau wudhu susah gitu. Nah di sini kita turun ke sana untuk perairannya. Jadi pengadaannya itu toren, penangkat toren, pipa 5-6 meter, dan juga pompa airnya gitu, Ikhwan. Nah, tafadhol yang ingin fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, silakan salurkan ke rekening API di 75 kali 51770. Itu. Thank you, Kang, infonya. Lanjut, Gurunda, tafadhol. Oke, baik. Terakhir dari saya mungkin ya, sebelum kita tutup, kepada saudara saya Bang Wan. Nanti kalau misalnya jadi kita buka Malaysia, saran saya sih supaya dibujuk PS Loading untuk sering-sering naik di Komal Malaysia gitu. Kan Malaysia nanti harus punya Komal tuh. Jadikan beliau salah satu narasumber untuk menarik simpati teman-teman kita non-Muslim yang ada di Malaysia, bahwa dengan membawa ikon Malaysia bersanding dengan apologet Islam Indonesia, boleh dihadirkan beliau. Nanti juga sesekali saya hadir di sana. Kalau PS Loading memang mau bergabung dengan API kan gitu. Karena nama akun yang Bang Wan tadi sebutkan itu masih asing bagi saya. Kalau PS Loading kan sudah kita tahu. Kita sudah tahu dari cara-cara beliau berdebat. Cuman kemarin kan pernah saya protes sekali itu, tapi alhamdulillah dia mengerti maksud saya. Nah ini saya suka, orang punya strategi perang dan loncatan berpikir yang matang kayak beliau itu bagus. Saya ngerti. Saya titip pesan waktu itu, mudah-mudahan dia ngerti arti pesan saya ini. Alhasil beliau sangat mengerti dan paham apa tujuan saya berbicara pada beliau terkait dengan ungkapan beliau yang membahas tentang orang sebelah yang begitu tajam, yang itu sangat luar biasa apabila dikasuskan itu bisa naik. Sampai waktu itu saya angkat bicara dan bahasa saya, suara saya didengar oleh beliau, dan alhamdulillah beliau mendengarkan. Nah inilah satu kesyukuran bahwa PS Loading itu benar-benar ya bisalah kita jadikan sebagai teman dalam perjuangan ini. Karena kita harus berhati-hati milih teman, Bang. Ada orientasinya yang berbeda dengan kita. Ya, warna di depan sama, tapi ternyata begitu kita masuk beda di dalam. Nah, ini yang harus kita berhati-hati. Iya. Sebenarnya begini, Bang. Saya kenapa saya mau saya minta kebenaran daripada Bang Zuma untuk buka API Malaysia. Karena ini desakan daripada teman-teman yang follow Bang Zuma. Mereka balik-balik tanya saya, Bang, beritahulah sama Bang Zuma. Dalam hati saya, bagaimana saya mau masuk ke Bang Zuma, mau komen pun tidak boleh, tidak baca. Nanti ada waktunya juga nanti itu. Alhamdulillah Allah Ta'ala buka supaya rupanya ini benda ada masanya kan. Masanya tiba, Allah Ta'ala buka, alhamdulillah saya boleh berbicara dan berkomunikasi langsung dengan Bang Zuma. Jadi aspirasi teman-teman yang malam menonton Bang Zuma, alhamdulillah semua dapat dikumpulkan dengan kebenaran daripada Bang Zuma. Syukur Bang, nanti malam lah aku akan hubungi semua mereka untuk kami meeting. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Silakan Bangku, silakan kita dukung, insyaallah. Kita dukung, pastinya itu kita dukung. Cuman sekarang ini yang saya ingin cari tahu terkait dengan satu saudara kita yang Ustaz Felix. Saya belum tahu informasinya gimana kondisi terakhir beliau.
Ini juga saya minta anak-anak MMCI bagaimana bisa mencari tahu dengan teman-teman Arimatea kondisi beliau apakah mudah-mudahan sudah baik-baik saja gitu. Begitu teman-teman. Oke, saya kira kalau sudah nggak ada kita tutup sementara, udah mau maghrib di sini. Ya Gurunda. Ya. Terima kasih banyak. Gurunda, tutup Gurunda. Siap, siap. Ada Bang Wan mau disampaikan? Tidak ada Bang, apapun nanti saya sampaikan dengan Bang Zuma lah. Lanjut saya Bang, lanjut. Oke, baik. Bang Kian Santang, ini anak Batak udah mulai mengudara lagi ya? Iya, rencana dia itu mau direkrut sama si Edis ke Amerika sana, Bunda. Menurut kabar dari orang dalam di sana ya. Oh, itu bisa di senggol-senggol lagi, suruh debat dengan kita. Siap, bisa Bunda. Iya, karena dia redup itu supaya dia naik namanya lagi. Tapi ini kan dia masih dalam tahap wajib lapor Bunda. Mungkin selama dia masih di Indonesia, dia masih belum, kayaknya masih belum mau. Dia bebas sih. Dia ini dulu Gurunda. Dia nunggu bebas bersyarat dia. Nunggu habis masa bebas bersyaratnya, jadi dia bebas penuh. Nah, ke Amerika dia baru hujat-hujat gitu konsepnya dia. Itu gitu. Kayak Edis lah berarti. Iya, udah mau direkrut sama Edis itu, sama Sofiatul kemarin menurut orang dalamnya ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak masalah sih. Kalau memang seperti itu adanya. Coba nanti insya Allah saya senggol sedikit Gurunda, siapa tahu mau. Oke. Baik, mungkin kita tutup dulu. Udah mau maghrib soalnya. Ya Gurunda, nanti kita tutup. Makasih banyak semuanya, Bang Wan, Kian Santan dan juga Dinda Kores. Sama-sama. Ya, baik. Kita tutup teman-teman. Kami di sini, saya mewakili teman-teman apologet. Bila mana ada kata atau kalimat dari kami yang mencederai perasaan dan hati teman-teman, baik yang muslim maupun non-muslim, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Adapun kebenaran yang kami uraikan, itu tidak ada tawar-menawar di sana. Kalau hati tergores, silakan koreksi diri. Mungkin ada yang salah pada diri kita. Utamanya saudara-saudara kami non-muslim, ketika data yang kami sajikan, itu justru menggores iman saudara. Bukan kami yang harus dibenahi, tapi diri Anda lah yang harus membenahi diri. Kenapa? Karena data yang ada di Bible itu adalah cerminan mutlak yang harus kalian realisasikan dalam beriman. Kalau ternyata dalil itu yang menggores hati kalian, jangan salahkan kami. Tetapi solusinya adalah datanglah di komal kami, bawa data pembanding, ajak diskusi, tapi satu, jangan menghujat, jangan menista, jangan ngamuk, jangan emosian. Dan yang terakhir, jangan sampai kayak kemarin sambil minum tua. Itu memalukan Kristen yang lain. Kasihan Kristen yang lain. Berdialog sambil minum tua, mabuk jadinya kan. Hanya tidak terarah. Sedangkan tidak mabuk aja, tidak terarah. Apalagi mabuk, makin kacau. Mengecewakan jemaat yang lain. Sekira begitu, sahabat-sahabat semua, kita tutup. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita, jayalah Malaysia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.